Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, kita akan menyimak dan mendengarkan bersama debat antara apologet Kristen Indonesia dan para polemikus Islam. Dalam debat ini, para polemikus kepanasan melihat penjelasan tentang apologet Kristen Indonesia ini tentang Alkitab, bagaimana Alkitab menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Dia adalah jaminan keselamatan itu. Mari kita dengar penjelasannya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Ini dia videonya. Kita akan mulai dengan pernyataan pembuka oleh Pak Suma terkait tema kita, yaitu siapakah yang dinubuatkan Musa dalam Ulangan 18:15, Yesus atau Muhammad? Here we go. Silakan Pak Suma, dimulai dari sekarang. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua, sahabat-sahabat, rekan-rekan sekalian, baik Muslim maupun Kristiani. Pada malam hari ini, satu kehormatan bagi kita mendapatkan kemudian undangan untuk berdialog dengan Bapak Pendeta Esra Soru. Tema yang kemudian dipilih oleh beliau terkait dengan ulangan, dalam hal ini Ulangan 18, di mana Tuhan menjanjikan akan datangnya seorang nabi yang sama seperti Nabi Musa alaihissalam. Saya memulai dengan membaca satu ayat di dalam Al-Quranul Karim, surah Ali Imran ayat 81. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ahazallahu mitsaka nabiyyin lama ataitukum min kitab wa hikmah summa ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadhtum ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, Allah kemudian menjanjikan kepada para nabi akan datangnya seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada diri para nabi. Niscaya apakah kalian wahai para nabi akan sungguh-sungguh beriman kepada rasul tersebut dan akan menolongnya. Allah kemudian berfirman kepada para nabi, apakah kamu setuju dan menerima perjanjianku dengan kalian atas demikian itu? Mereka kemudian menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau seperti itu maka bersaksilah kamu wahai para nabi dan aku menjadi saksi bersamamu. Jadi ini adalah janji agung, perjanjian agung para nabi di masa praeksistensi akan datangnya sosok nabi yang datang kemudian menjadi penutup dari nabi-nabi yang akan diutus oleh Allah. Kita masuk ke dalam materi terkait dengan apa yang menjadi cakupan daripada Ulangan 18. Kalau kita berbicara mengenai Ulangan 18 ini, tentu saja kemudian kita akan menemukan adanya satu keadaan bahwa di tengah-tengah Bani Israel yang dikatakan di sini, seorang nabi dari tengahmu di antara saudara-saudaramu sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Elohim. Dialah yang harus kamu dengarkan. Jadi nabi ini harus didengarkan, nggak boleh nggak didengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Elohim di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Elohimku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Jadi nabi ini akan mendapatkan kemudian firman Tuhan, di mana firman Tuhan ini akan ditaruh di mulutnya. Jadi kalau ada kemudian saudara mengatakan bahwa ada nabi sama seperti Musa, kalau Musa ada Torah, maka nabi itu pun harus memiliki kitab, di mana kitab ini harus 100% firman Tuhan yang disimpan di mulutnya. Gak boleh ada tambahan dari pengarang, gak boleh ada dikurangi kemudian, tetapi semua yang tertoreh di sini adalah firman Tuhan yang ditaruh di mulut nabi tersebut. Dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Jadi nabi ini bukan Tuhan. Karena nabi ini adalah duta. Nabi ini adalah utusan, wakil Tuhan di atas muka bumi untuk menyampaikan firman Tuhan kepada manusia. Jadi bukan Tuhan dia. Kemudian di data 19-nya dikatakan, orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang diucapkan nabi itu demi namaku, dalam bahasa Ibrani bismi anoki. Jadi nabi ini setiap kali ingin mengucapkan kemudian firman Elohim diawali dengan pengucapan demi nama Tuhan tersebut.
Jadi ketika kemudian ingin membacakan firman Tuhan, menurut Ulangan 18:19, orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan Nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Jadi orang ini diminta pertanggungjawaban kepada dia yang telah mendengarkan firman itu tapi tidak kemudian mendengarkan atau tidak mengikuti firman tersebut. Jadi Nabi ini tanda-tandanya, ciri-cirinya selalu mengatasnamakan Tuhan. Bismi anoki. Kalau dalam bahasa Arab, Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini harus memenuhi syarat supaya bisa diketahui siapa dia. Kemudian di data 20-nya, tetapi seseorang yang terlalu berani untuk mengucapkan demi nama aku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Tuhan lain, Nabi itu harus dibunuh. Jadi ini ada sangkut pautnya kemudian, ucapan-ucapan orang yang bukan Nabi, mengatasnamakan Tuhan, dan Nabi itu harus mati. Nabi di sini adalah orang yang mengaku menerima wahyu, orang yang mengaku mendapatkan penglihatan, orang yang mengaku mendapat bisikan roh kebenaran. Di data 21-nya diterangkan, jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Tanda-tandanya, kata Ulangan 18:22, apabila seorang Nabi berkata demi nama Tuhan, perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani Nabi itu telah mengatakannya, maka jangan gentar kepadanya. Jadi saudara-saudara Islam dan Kristen, di sini jelas ada frasa firmanku yang diucapkan Nabi itu demi namaku. Maksudnya adalah sebelum membacakan firman Tuhan yang diwahyukan, Nabi itu selalu membaca aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi kemudian jelas di sini diterangkan bahwa Nabi ini akan mengucapkan sebuah perkataan di mana perkataan itu mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan nama Tuhan, tidak bisa tidak. Nah, kalaupun kemudian yang dikatakan di sini adalah sebuah pernyataan bahwa Nabi itu sama seperti Musa, kalau dikatakan Nabi itu sama seperti Musa, maka semua aspek harus sama. Kalau tidak sama, jangan dianggap dialah yang memenuhi nubuatan tersebut. Semua unsur yang ada pada diri Musa itu harus sama seperti Nabi tersebut. Kalau tidak, maka itu hanya cocokologi saja. Karena ada beberapa aspek kemudian yang ada pada diri Musa, yang harus kemudian Musa ini bisa mendapatkan orang yang menubuatkan perkataan yang diilhamkan oleh Tuhan. Contoh misalnya, apakah Nabi Musa pernah membunuh? Nabi yang sama seperti Musa, wajib hukumnya pernah membunuh. Apakah Nabi Musa memiliki pengikut yang menyembah berhala ketika ia menjadi seorang nabi? Kalau dikatakan Nabi Musa kaumnya pernah menyembah berhala ketika ia menjadi nabi, maka nabi tersebut kudu wajib sama seperti Musa. Kalau kemudian Nabi Musa mengalahkan musuh-musuhnya pada saat dia kemudian menjadi nabi di tengah-tengah umatnya, menjadi pemenang pada masanya, maka nabi yang sama seperti Musa pun kudu wajib memenangkan peperangan. Jika Musa kemudian tidak memiliki pengikut yang berkhianat pada dirinya, maka nabi yang sama seperti dirinya pun wajib hukumnya tidak memiliki pengikut yang berkhianat kepadanya. Jika Nabi Musa kemudian dilahirkan dari seorang ayah dan ibu, maka nabi yang sama seperti Musa kudu wajib sama, tidak, dia harus lahir dari ayah dan ibu. Jika kemudian Musa memerintahkan pengikutnya untuk merebut sebuah wilayah, sebuah kota, sebuah negara, sebuah daerah, sebuah tanah, maka Nabi yang sama seperti Musa pun wajib hukumnya melakukan hal yang sama. Jika Nabi Musa kemudian dituhankan oleh umatnya, maka Nabi yang sama seperti Musa pun wajib disembah oleh umatnya. Saya kira begitu sebagai pengantar bagi saya, karena ini adalah hal yang sederhana untuk kemudian mengetahui siapa yang sama seperti Nabi Musa. Demikian untuk sementara. Oke, 10 menit pernyataan pembuka dari Bang Suma. Terima kasih sudah beta mencatat beberapa argumen, kurang lebih ada 3 di sana secara garis besar, yaitu Nabi yang dimaksud itu pasti bukan Tuhan, harusnya bukan Tuhan. Kemudian Nabi yang dimaksud yang kedua itu harus mengatasnamakan Tuhan. Kalau mengatasnamakan Tuhan berarti dia bukan Tuhan, asumsinya begitu. Kemudian yang ketiga harus sama seperti Musa aspek-aspeknya, dan persyaratannya sudah Bang Suma sampaikan sendiri. Salah satunya kalau lahir dari ayah ibu, maka Nabi demikian yang dinubuatkan juga harus lahir dari ayah ibu. Walau tentu saja belum kelihatan siapa nabinya, mungkin dalam perdebatan ini akan kelihatan. Pak Suma belum sampaikan itu siapa sebenarnya, tapi oke lah, kita lanjutkan pada Pak Isra untuk 5 menit. Pak Inspirasi siap kah? Ya. Oke, timernya siap 5 menit ya. Silakan Pak Isra. Oke, jadi
dari apa yang disampaikan ini belum dikatakan tentang siapa nabi yang dimaksudkan di sana. Biarpun saya tahu asumsi dari teman-teman Islam bahwa itu adalah Muhammad, tapi yang penting adalah bahwa di dalam perdebatan ini atau di dalam pernyataan pembuka ini beliau belum mengatakan siapa. Ya. Nah, sekarang saya mau menunjukkan bahwa seperti yang dipercaya oleh Kristen bahwa kalau misalnya tadi belum dikatakan siapa nabi itu, saya mau menyatakan siapa nabi itu. Nah, saya percaya bahwa nabi itu merujuk kepada Yesus Kristus. Sebentar Pak Esra, sebentar, timer tolong di hold dulu. 5 menit sebenarnya, ini 10 menit tadi timer. Sebentar Pak Esra, kalau beta sih pikir itu red herring sih. Beta lebih berpikir Pak Esra menanggapi 3 poin yang beta sampaikan tadi di 3 poinnya, 3 argumennya Pak Suma. Kalau Pak Esra malah melompat menyebutkan siapa yang dinubuatkan dari ulangan, itu malah tidak menyentuh poin-poinnya Pak Suma. Beta ingin Pak Esra langsung argu ke argumennya Pak Suma. Kalau itu menurut beta sih red herring. Ya, tapi kan debatnya kan tentang siapa. Betul, siapa? betul tentang siapa. Maksud beta. Tapi ini kalau Pak Esra membuat argumen yang baru, maka ini akan malah akan membuat argumen lain lagi. Jadi nanti Pak Suma akan sibuk untuk membantah Pak Esra lagi. Padahal Pak Esra harus membantah Pak Suma dulu di sini. Nanti kalau di babak berikut, misalnya Pak Esra pernyataan pembuka boleh itu sampaikan itu pada siapa, misalnya pada Yesus boleh. Nanti gilirannya Pak Suma yang akan membantah itu. Gitu. Beta harap itu Pak Esra ikuti aturan yang sudah kita sepakati. Beta anggap itu red herring. Kalau misalnya Pak Esra mau lanjutkan, beta terpaksa harus kasih sanksi timer untuk mungkin potong sekitar 30 detik waktu Pak Esra. Karena kalau Pak Esra tidak ikut aturan ini, bagaimana? Moderator sebentar, ini Bang Inspirasi, opening tadi 10 menit, kemudian saling menanggapi hanya 5 menit ya. Bukan 10 menit lagi. Betul, ya, nanti kita lihat sini. Jadi pas 5 menit. Ya Pak Esra, bagaimana bisa ikuti arahan beta? Kalau tidak beta terpaksa harus kasih sanksi. Oke, jadi sekarang waktu saya sudah terpotong ya? Tidak. Saya sudah minta di hold ini waktunya, jadi nanti tinggal disambung. Jadi tadi ada 1 menit, jadi nanti tinggal disambung. Jadi Pak Esra tolong tanggapi poinnya Pak Suma, tidak boleh tanggapi yang lainnya. Itu kita mau adu argumen sini, kita bukan mau ngomong poin yang lain. Baik, terima kasih, silakan dilanjut. Oke, baik kalau begitu. Jadi tadi dikatakan bahwa Nabi itu seperti Musa, dan Musa ada Tauratnya, maka Nabi itu harus ada kitabnya. Nah, masalahnya teks itu tidak mengatakan soal kitab, tapi soal firman ada di mulutnya. Lalu apa dasarnya menyimpulkan bahwa firman di situ harus kitab? Lalu yang kedua adalah, kalau dikatakan bahwa Nabi itu berbicara demi nama Tuhan, nah istilah demi nama Tuhan itu apakah itu hanya bisa terjadi kalau itu keluar kata-kata verbal bahwa demi nama Tuhan dari mulutnya, kata-kata seperti itu, atau makna demi nama Tuhan itu mempunyai makna yang lain? Lalu yang ketiga itu adalah ketika dikatakan bahwa Nabi itu seperti Musa, maka semua aspeknya harus sama seperti Musa. Saya kira mungkin Pak Suma ini perlu belajar masalah apa yang disebut sebagai sebuah perbandingan, bahwa apakah memang sebuah perbandingan itu harus berarti semua aspek di dalamnya. Nah, sekarang kalau diartikan semua aspek dalamnya, Musa pernah membunuh, ya, apakah Musa pernah membunuh berarti Nabi itu harus juga harus pernah membunuh. Musa itu pengikutnya pernah menjadi penyembah berhala, itu berarti bahwa Nabi itu harus pengikutnya juga pernah menyembah berhala. Musa kalahkan musuh-musuhnya, dan karena itu Nabi itu harus mengalahkan musuh-musuhnya. Musa tidak punya pengikut yang berkhianat, maka Nabi itu juga harus tidak punya musuh yang berkhianat. Musa dilahirkan dari ayah dan ibu, maka Nabi itu harus mempunyai ayah dan ibu. Musa diperintahkan rebut suatu daerah, maka Nabi itu harus pernah memerintahkan perebutan satu daerah. Musa tidak dituhankan, maka Nabi itu tidak dituhankan. Pertanyaan saya adalah atas dasar apa sehingga kesamaan semacam ini diambil? Coba tunjukkan dari teks itu bahwa kesamaan semacam itu yang dimaksudkan, dan itu berarti merujuk kepada semua aspek. Dasarnya apa? Silakan. Esra, waktunya masih 2 menit, masih mau lanjut. Tapi minta maaf, beta tadi lulus di poin soal sebelum perbandingan itu. Jadi ada poinnya Esra itu beta kehilangkan, ada sesuatu yang harus beta ambil. Mohon diulang yang poin sebelumnya, sebelum terkait dengan perbandingan itu. Jadi soal demi nama Tuhan. Jadi tadi kan Suma berkata bahwa Nabi itu harus dari mulutnya buat apa-apa harus keluarkan kata-kata demi nama Tuhan, demi nama Tuhan. Pertanyaannya adalah bahwa apakah ketika dikatakan bahwa Nabi itu, ya kalau kita melihat di dalam teks itu bahwa Nabi itu melakukan atau berbicara demi nama Tuhan, apakah
demi nama Tuhan itu harus sesuatu yang verbal dari mulut-mulut, kata-kata demi nama Tuhan atau demi nama Allah, begitu. Ataukah kata demi nama Tuhan itu bisa mempunyai pengertian yang lain tanpa mengeluarkan kata itu, tetapi itu dilakukan demi nama Tuhan. Dan yang ketiga tadi adalah apa dasarnya bahwa kesamaan itu harus dalam semua aspek. Dan bagian mana di dalam teks itu yang menunjukkan kesamaan-kesamaan yang harus diambil, seperti yang Suma katakan bahwa misalnya Musa pernah membunuh, pengikutnya pernah menyembah berhala, dia pernah kalahkan musuh-musuh dan seterusnya. Itu dasarnya dari mana? Kesamaan itu diambil. Dan supaya maksudnya kita jangan membuat kesamaan sesuka hati kita sendiri. Jangan membuat kesamaan seenak kita sendiri. Apakah ada dukungan teks untuk kesamaan semacam itu? Silakan. Terkait dengan nabi yang dimaksud bukan Tuhan tadi, belum Pak. Yang nabi yang dimaksud pasti bukan Tuhan, itu nabi yang dimaksudkan bukan Tuhan, itu soal lain. Saya juga tidak mau bicara itu. Kita sekarang bicara soal Oke, baik. Oke, baik. Oke, tidak ada hal lain lagi? Cukup. Oke, cukup. Baik. Pastor tolong di-mute. Baik, kita akan ke Pak Suma, 5 menit. Pak Suma, ada 2 poin yang Pak Esra sampaikan. Pertama, terkait dengan harus mengatasnamakan Tuhan. Pertanyaannya Pak Esra, apakah harus verbal? Atau bisa juga tidak harus secara verbal, harfiah, tapi bisa dimaksudkan demikian. Itu pertama. Yang kedua, kalau misalnya perbandingan ini mungkin bicara tentang analogi. Perbandingan, apakah perbandingan itu ataukah sifat analogi harus sama? Kalau harus sama, apa dasarnya? Kenapa demikian? Gitu. Itu yang menjadi pertanyaannya Pak Esra. Silakan Pak Suma, 5 menit. Pak Inspirasi siap ya? 5 menit dimulai dari sekarang. Oke, baik. Nabi itu harus sama, wajib. Kan buatannya jelas. Nabi itu sama seperti Musa. Siapapun dia, siapapun yang sama itulah Nabi itu. Jadi kita tak perlu kemudian mencari, saya tidak mau membahas ini. Kenapa? Kenapa nggak mau membahas itu? Bukankah di situ sangat jelas diterangkan bahwa Tuhan akan mengangkat seorang Nabi yang sama seperti Musa, berhadapan Tuhan dengan Tuhan kemudian. Kalau Tuhan berhadapan, Nabi berhadapan muka dengan Tuhan, wajar. Yang masalah kalau Tuhan berhadapan muka dengan Tuhan, itu yang masalah. Jadi dalilnya ketika kita berbicara tentang ini, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari saudara-saudaramu, yang sama seperti aku, Nabi Musa. Seperti apa sih? Apa Nabi Musa itu gambarannya seperti apa Nabi Musa? Kenapa harus sama seperti Musa? Jadi item-item yang tadi wajib sama seperti Musa. Saya tidak perlu menyebutkan siapa nabi tersebut. Saya tidak perlu mengatakan bahwa itu adalah Nabi Muhammad SAW. Biarkanlah orang yang mendengarkan. Kita cukup menjelaskan Nabi Musa kemudian membebaskan Bani Israel dari perbudakan. Ada juga Nabi yang membebaskan kemudian umatnya dari tekanan-tekanan orang-orang jahiliyah. Ada orang jahiliyah itu menyembah kepada sesamanya makhluk. Ini yang dihapuskan oleh Nabi Musa. Lalu kemudian Nabi yang sama dengan dirinya pun akan menghapuskan hal yang sama. Bukan justru Nabi itu yang dituhankan, karena Nabi Musa tidak dituhankan. Ini yang perlu dipahami kemudian. Jadi banyak hal yang saudara harus pahami sebagai seorang pendeta. Ketika dikatakan seorang nabi akan dibangkitkan di tengah-tengahmu sama seperti aku, maka nabi itu wajib hukumnya sama seperti dia. Seorang nabi akan kubangkitkan. Seorang nabi akan kubangkitkan. Maka orang ini nabi, bukan Tuhan. Nabi, bukan jelmaan Tuhan. Seperti aku ini, aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Oke? Aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Berarti dari mulut nabi tersebut, kalau dia punya pengikut, maka pengikutnya harus menghafalkan, menuliskan, menjabarkan, mengimani, melaksanakan apa yang kemudian menjadi ucapan mulut Nabi tersebut. Kenapa? Karena yang terlontar dari mulut tersebut adalah firman Allah. Jadi yang terlontar di dalam mulut Nabi tersebut adalah firman Allah. Maka yang menjadi cakupan pada kaumnya adalah apa yang terlontar dari mulut Nabi tersebut, bukan mulut orang-orang lain yang melakukan penelitian. Nah, ini yang perlu dipahami. Karena di situ jelas. Ada lagi? Oke, Pak Suma, mohon di hold sebentar, waktunya tolong ditahan. Tadi maksudnya Pak Esra adalah tolong diminta dasar bagaimana perbandingan itu harus sama semuanya. Apa dasarnya? Kenapa perbandingan harus sama semua? Perbandingan atau analogi itu harus sama. Misalnya antara saya dan Pak Suma kan bisa dianalogikan juga, sama-sama punya 2 mata, 2 ini. Tapi ada aspek yang tidak sama, itu disebut analogi. Nah, pertanyaan Pak Esra, kenapa analogi itu aspeknya semua harus sama? Kenapa, atau perbandingan itu kenapa semua aspek harus sama? Itu dasarnya apa? Itu yang diminta Pak Esra tadi itu. Itu mungkin bisa dielaborasi lebih jauh. Silakan. Karena Tuhan sendiri yang mengatakan, aku akan membangkitkan seorang nabi yang sama seperti engkau ini, Musa. 1. Aku akan menaruh firmanku di mulutnya. 2. Dia akan mengatakan segala
yang kuperintahkan kepadanya. Berarti ada aspek hukum-hukum, aturan-aturan, perintah-perintah, ketentuan-ketentuan, ketetapan-ketetapan, selaksana sebuah hukum-hukum, seperti Nabi Musa kemudian mengajarkan syariat, perintah, ketentuan, ketetapan, hukum-hukum kepada Bani Israel umatnya. Maka Nabi yang sama seperti Musa, wajib hukumnya mengajarkan ketetapan, hukum-hukum, perintah-perintah Tuhan. 3 aspek ini yang harus dipenuhi, minimal. Jadi ketika mendengarkan kemudian kalam yang terlontar dari mulut Nabi tersebut, di data dalil selanjutnya dikatakan bahwasanya demi namaku. Berarti Nabi ketika sebelum mengucapkan kalam Allah, mengucapkan kemudian ucapan yang mengatasnamakan nama Allah. Bismi anuki, atas namaku, demi namaku. Dan ingat, nanti kita akan menguji ketika dalil-dalil itu. Dan seorang Nabi yang mengucapkan perkataan yang tidak terpenuhi. Nah, nanti kita lihat siapa kata-kata yang selalu melenceng dan tidak terbukti. Itu kita bisa buktikan bahwa Nabi yang ditunjuk oleh saudara Pak Esra tadi, ketika dia mengatakan di situ adalah Yesus, maka saya harap mulai malam ini yang mendengarkan ini jangan lagi menuhankan Nabi. Tuhankanlah Tuhan yang mengutus Nabi tersebut. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Pak Suma. Jadi beta arahkan Pak Esra, beta peringkat saja ada 2 poin di sana. Pertama soal menurut Pak Suma adalah ya harus sama. Jadi Pak Suma tetap konsisten bahwa semua aspek harus sama. Jadi karena semua aspek harus sama, maka agar konsisten, maka Pak Esra silakan tunjukkan kenapa tidak boleh sama, kenapa tidak boleh harus sama gitu. Dan tapi Pak Suma bilang harus sama gitu. Jadi perundingan harus sama. Kalau tidak ya tidak bisa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Suma masih soal argumen bahwa Nabi itu pasti bukan Tuhan. Mungkin maksudnya begini Pak Esra, Nabi yang dimaksudkan Musa itu jelas dia bukan kalau Yesus maka tidak lagi cocok karena yang dimaksud adalah Nabi. Karena Yesus adalah Tuhan. Mungkin maksudnya Pak Suma gitu. Jadi mungkin Pak Esra bisa elaborasi 2 poin ini. Yang pertama soal perundingan, yang kedua soal bukan Tuhan ini. Itu. Pak Esra sudah siap, 5 menit dimulai dari sekarang. Oke. Saya tidak persoalkan istilah sama seperti Musa. Memang teks itu mengatakan begitu. Yang saya persoalkan adalah apakah persamaan itu harus dalam segala hal. Tadi Suma mengangkat sejumlah persamaan itu kan. Persamaan itu ya seperti misalnya yang saya ulang lagi. Bahwa Musa pernah membunuh, maka Nabi itu pasti harus pernah membunuh. Musa punya pengikut yang menyembah berhala, Nabi itu harus punya pengikut yang menyembah berhala. Musa pernah kalahkan musuh-musuhnya, Nabi itu juga harus begitu. Musa tidak punya pengikut yang berkhianat, Nabi itu harus begitu juga. Musa dilahirkan dari ayah dan ibu, Nabi itu harus begitu. Nah, persamaan yang diambil Suma itu begitu banyak dan daftar itu bisa diperpanjang dalam segala hal. Makanya pertanyaan saya adalah bahwa seperti Musa memang benar. Tapi apakah dasarnya mengambil semua persamaan itu? Ya, kalau kita belajar ilmu analogi, maka pada waktu kita bilang A seperti B, kita tidak mengatakan bahwa semua hal aspek dari A itu harus ada pada B. Kalau saya bicara dengan seseorang atau ngajar seseorang, lalu dia bilang, dia bodoh, saya bilang, kamu ini seperti kerbau. Apakah saya bermaksud bahwa dia itu punya kaki 4, punya ekor, punya tanduk, memama biak, dan sebagainya? Tidak. Hanya aspek tertentu di dalam kerbau yang seperti orang itu kan. Nah makanya, kalau memang kesamaan itu diambil dalam segala hal, saya tanya dasarnya apa, dasar dari dalam teks itu apa. Sampai kesamaan itu harus mencakup segala macam hal. Itu pertama. Lalu yang kedua, ketika dipersoalkan tadi sudah 2 kali disebut bahwa Nabi itu bukan Tuhan. Nah, itu baru relevan, ya, itu baru relevan ketika di dalam pemikiran teologis bahwa Nabi harus bukan Tuhan dan Tuhan itu bukan Nabi. Tapi itu berbeda dengan iman Kristen yang mempercayai bahwa anak Allah dalam hal ini adalah datang sebagai manusia di dalam dunia ini yang diberi nama Yesus Kristus. Ternyata dia juga mempunyai jabatan sebagai Nabi. Pada saat berbicara hakikatnya sebagai Allah, tapi jabatannya juga sebagai Nabi. Tapi yang kita bicarakan dalam teks ini bukan soal ketuhanannya atau kealahannya, tapi kenabiannya. Jadi mungkin bagi Islam yang namanya Tuhan tidak boleh Nabi, Nabi tidak boleh Tuhan. Tapi di dalam kekristenan, Allah atau Tuhan, tapi karena dia menjadi manusia, salah satu perannya adalah menyampaikan firman. Maka pada waktu dia berperan menyampaikan firman, dia disebut Nabi. Karena itulah maka di dalam teks-teks Alkitab, kita bisa melihat bahwa Yesus berkali-kali itu dianggap sebagai Nabi. Ya, Yesus dianggap sebagai nabi, misalnya ya bahwa Yesus sendiri juga kan pernah ngomong bahwa seorang nabi tidak dihargai di kampung halamannya. Dengan kata lain dia mengakui dia nabi. Tapi itu perannya di dalam dunia. Jadi kalau mengatakan bahwa dia nabi dalam pandangan Kristen itu tak harus berarti bertentangan dengan konsep ketuhanannya atau kealahannya. Jadi saya kembali menuntut berikan dasar dari teks itu bahwa dasarnya semua kesamaan itu diambil. Lalu tadi juga Suma mengungkapkan bahwa seorang nabi dari tengah-tengah saudaramu. Saya mau tanya, yang dimaksudkan dengan saudaramu itu siapa? Dari tengah-tengah saudaramu itu siapa?
Itu coba dijawab. Ya, cukup. Ya. Sudah Pak Isra? Masih ada 1 menit. Cukup. Cukup? Oke, kita akan simpulkan lebih memperuncing lagi. Pak Suma, jadi maksud Pak Isra di sini adalah terkait dengan analogi perbandingan itu. Pak Isra mengatakan bahwa tidak harus sama, sedangkan posisi Pak Suma harus sama semuanya. Sedangkan Pak Isra tidak harus sama. Pak Isra membuktikan dengan ketika kita menganalogikan seseorang disebut hewan, mungkin itu aspek tertentu, misalnya cara berpikirnya, bukan semuanya, kakinya, mulutnya, badannya, telinganya sama seperti hewan. Sama seperti mungkin kalau kita analogikan dari Nabi ini, maksudnya Pak Isra misalnya, kalau Musa membelah laut, apakah Nabi yang datang juga membelah laut gitu? Kalau kita mau pakai konsisten dengan argumennya Pak Suma harus sama, maka Nabi yang datang juga harus membelah laut gitu. Mungkin begitu maksudnya Pak Isra. Nah, tapi kalau sifatnya analogi, menurut Pak Isra sifat analogi itu adalah aspek-aspek yang sama, tapi ada aspek yang tidak sama. Namanya juga analogi. Ini seperti pelajaran mendasar dalam terkait dengan analogi ya memang tidak harus sama. Kalau sama berarti sudah bukan analogi lagi. Mungkin Pak Isra gitu. Yang kedua, ada perbedaan konsep Nabi menurut Islam dan Kristen. Nah ini yang mungkin ada perbedaan konsep di sini. Jadi perspektifnya Bang Suma bahwa Nabi menurut Islam ya Nabi ya bukan Tuhan, Tuhan bukan Nabi. Tapi dalam perspektif Kristen, dalam teologi Kristen menurut Pak Isra, Nabi itu bisa jadi dia juga Tuhan, punya gelar Tuhan, dia juga punya gelar Nabi. Seperti Yesus mengenakan dirinya adalah seorang Nabi bla 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 dalam ayat-ayat yang lain gitu menurut Pak Isra. Kemudian Pak Isra menambah satu argumen lagi, seorang Nabi di tengah-tengah saudara kita. Ini yang ketiga. Nah, menurut Pak Suma ini siapa Nabi yang ada di tengah-tengah saudara kita? Beta sampaikan 3 poin ini. Tetapi yang ketiga ini Pak Isra, maaf, beta pikir ini tidak harus dijawab Pak Suma, karena beta anggap ini Pak Isra tidak sedang menanggapi argumennya Pak Suma soal saudara-saudara itu. Jadi Pak Suma tidak mau tanggapi juga tidak apa, tanggapi saja soal analogi dan soal perbedaan konsep Nabi di Islam dan Kristen. Nah, karena ini kita bicara tentang Alkitab, maka mungkin perlu didefinisikan dulu apa itu Nabi dan sebagainya dalam konsep Kristen. Karena ini kita Alkitab, supaya jangan sampai stromen misalnya gitu. Tapi kalau Pak Suma mau elaborasi dengan cara Pak Suma, silakan saja. Oke, 5 menit, silakan dimulai dari sekarang. Oke, baik. Jadi kalau kita berbicara mengenai Nabi, kita nggak usah terlalu harus masuk ke perspektif Kristen, harus masuk ke Islam, nggak perlu. Kita jadikan ulangan 18 ini aja sebagai sandaran. Apa Nabi itu menurut ulangan 18? Nomor 18. Itu aja yang kita bahas. Nabi yang dimaksud di sini, Tuhan akan menaruh firman di mulutnya. Itu Nabi itu aja, nggak usah kita melebar kemana-mana. Seorang Nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Mereka ini siapa? Bani Israel. Siapa saudara dari Bani Israel? Yang kita tahu. Kalau kita ingin mengetahui lebih detailnya lagi, kita baca Kejadian 17. Apa yang Tuhan katakan? Karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bangsa, bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan padamu akan berasal raja-raja. Kepadamu dan keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Tuhan mereka, Tuhan anak-anakmu. Jadi data ini kemudian berkesesuaian dengan surah Al-Baqarah ayat 124. Bagaimana kemudian Allah menjanjikan keturunan Nabi Ibrahim. Sedangkan kalau kita melihat tanah Kanaan, sekarang ini kita kenal dengan tanah Palestina. Tentu saja kalau kita berbicara... Pak Suma sebentar, mohon maaf, tolong di hold waktu Pak Suma. Pak Suma tolong kembali pada poin. Ada 2 poin yang beta wajibkan untuk Pak Suma tanggapi. Pak Suma menurut beta sudah retailing. Pak Suma tolong tunjukkan bahwa analogi harus sama semuanya, supaya mendukung argumennya Pak Suma. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait perbedaan konsep Nabi menurut Islam Kristen. Nah ini kan menurut Pak Isra ini karena bicara tentang Alkitab. Maka Pak Isra lebih berpikir bahwa ini harusnya perspektif Kristen menurut Pak Isra dalam wacana, karena bicara tentang Alkitab dan otoritas yang merupakan otoritasnya buku otoritasnya yang digunakan oleh kekristenan. Jadi Pak Suma tolong elaborasi dulu soal analogi dan soal perbedaan konsep Nabi ini. Jadi jangan bicara hal lain dulu. Silakan. Iya. Jadi begini, ini kan saya jangan diarahkan, tapi Pak Esra Suruh tidak diarahkan. Arahkan juga beliau bahwa ini kita membahas ulangan 18, tidak membahas tentang Yesus. Yesus itu Tuhan, bukan Nabi. Harus Anda pahami itu dulu. Jangan hanya tegas kepada saya. Dia berbicara mengenai saudara-saudara mereka. Saudara mereka siapa yang ada di tanah Palestina yang tinggal bersaudara di sana? Bani Arab dan Bani Ishak. Tak ada orang Kristen di sana. Terkait mengatakan bahwa kitabnya Anda ini bukan kitab saudara. Ini bukan kitabnya Kristen, ini kitabnya orang Yahudi. Saya ulang lagi, ini bukan kitabnya Kristen, ini kitabnya orang Yahudi. Itu dicamkan dan ditelan kalau pahit. Jadi saya katakan kepada saudara, jangan masuk ke perspektif Islam, jangan masuk ke perspektif Kristen, karena ini kitabnya Yahudi. Kata kitab Yahudi sama seperti mereka di antara saudara mereka, seperti engkau. Kamauka dalam bahasa Ibrani. Kamauka itu berarti dia harus sama seperti Musa. Tak boleh
boleh yang tidak sama seperti Musa jangan dibawa-bawa ke sini. Jangan karena Yesus tidak sama seperti Musa, lalu kemudian Nabi Muhammad SAW sama seperti Musa, Anda kemudian menolak kesamaan-kesamaan. Kan perintahnya jelas. Saudara-saudara mereka, ahahem, kamaukah sama seperti engkau wahai Nabi Musa, wenatati diberai, dan akan menempatkan diriku, akan menempatkan perkataanku, kata-kataku di mana? Bafi, di mulutnya. Nah sekarang, kalau kita... Baik Pak Suma, mohon ditahan dulu waktunya. Pak Suma, saya ingatkan lagi, pertanyaannya terkait analogi yang ini argumen Pak Suma sendiri, analogi harus sama. Nah Pak Esra kan tidak harus sama. Nah, bagaimana Pak Suma mempertahankan ini? Kalau Pak Suma tadi hanya mengulang itu, hanya namanya etnosol, mengulang apa yang sebenarnya tidak sedang dibantah Pak Esra. Yang Pak Esra bantah ini. Bang Van, sebentar ya. Kalau bisa moderator hanya ini mengatur jalannya diskusi saja tanpa mengintervensi kedua peserta, dilepas saja begitu. Ini Bang Van. Tidak, sebentar. Dari awal kan sudah disetujui. Kenapa saya bilang saya akan langsung menegur, kalau tidak Pak Esra pun saya tegur gitu. Jadi mohon kalau mau terima arahan saya silakan, tapi kalau tidak mau ya sudah kita. Saya juga tidak mau jadi moderator. Saya tidak akan mau jadi moderator kalau tidak berguna sama sekali. Oke, kalau mau gini Bang Far, karena saya juga tidak mau membuat kedua partisipan tidak nyaman ya dengan terlalu banyaknya moderator menyampaikan pembahasan seperti itu. Jadi biarkan sebentar. Anda begini. Kalian dari awal ketika beta sampaikan metode aturan debat, Anda sudah setujui. Beta sendiri katakan bahwa beta pastikan tidak boleh red herring dan tidak boleh ad hominem. Namanya beta ini red herring. Pak Suma punya argumen sendiri, aspek semua harus sama. Ini yang beta minta untuk Pak Suma pertanggungjawaban. Tapi Pak Suma tidak bicara itu kurang baik juga. Jadi bagaimana ini beta harus bagaimana? Apakah beta harus diam-diam saja? Kan tidak mungkin. Tidak bisa beta seperti itu. Pak Esra pun beta tegur. Beta tidak akan segan-segan terhadap siapapun. Jadi mohon host untuk kalau sudah percaya dan mohon biarkan beta lakukan tugas beta. Tapi kalau tidak mau ya oke lah, beta juga stop sampai sini, kita tidak perlu lanjutkan lagi. Beta sih lurus-lurus saja sebenarnya. Tidak ada mana Pak Esra? macam-macam. Terpental. Esranya kemana ini? Mungkin ketendang ya kan? Mohon maaf atas ketidaknyamanan. Beta tidak bermaksud apa-apa. Beta hanya pengen dia ingin mungkin Esra ketendang ya, mohon dibantu. Ada di bawah kah kalau atau di atas itu? Atau di mana? Bang Singa, tolong dinaikkan lagi ini Pak Esra ya. Siap nih. Barangkali gini, masukan ke moderator ketika masing-masing narasumber menerasikan selama tidak boleh intervensi dulu, baru ketika kita evaluasi. Dan gini, sebaiknya moderator jangan kelamaan lebih lama dari narasumber jadinya ngomongnya gitu. Cuman mengingatkan aja. Oke, terima kasih atas masukannya. Beta akan tanggapi begini. Beta tanggapi pertama, kita sudah sepakati aturannya dan tidak ada yang apa. Kemudian yang kedua, ketika beta potong itu, beta minta waktu dihentikan. Jadi tidak mengganggu waktunya peserta. Itu. Yang ketiga, beta pikir debat, kalau Anda mau berdebat dengan benar ya kita harus berdebat seperti ini. Tapi kalau Anda mau berdebat seperti yang biasanya yang ada yang beta sering lihat, beta terus tidak tertarik dengan debat seperti itu. Beta pengen point on point. Jadi kalau memang point on point ya itu harus lakukan seperti itu, jangan kemana-mana. Jadi itulah maksud beta di awal. Sebentar Pak Suma, Pak Suma bisa sambung, saya jelaskan sedikit. Beta perlu tekankan di awal itu kita semua sudah setuju dengan aturan ini dan beta tidak melanggar aturan. Kalaupun beta melanggar aturan, silakan tunjukkan aturan mana di 6 poin yang beta sampaikan yang sudah sepakat di poin mana yang beta langgar. Kalau tidak ada, berarti keberatan itu tidak mendasar. Itu semua beta. Tapi oke lah, beta tidak sedang berusaha berbantah-bantah. Beta yang sampaikan secara apa adanya kepada teman-teman Muslim. Mohon maaf kalau misalnya ini mengganggu kenyamanan, tapi beta tidak bisa mengatakan tidak. Karena inilah aturan yang sudah kita sepakati. Pak Esra pun beta tegur bahkan di awal beta tegur lebih duluan gitu, dan Pak Esra nurut. Jadi tapi kalau seperti ini bagaimana ini? Mohon solusinya. Sedikit silakan. Moderator gini. Silakan Pak Suma, silakan. Pak Esra bertanya, kenapa harus sama semua? Saya juga bertanya, kenapa harus tidak sama semua? Sementara dalilnya sama seperti Musa. Bukan dikatakan tidak sama Musa, tapi sama seperti Musa. Kenapa justru yang tidak samanya yang dikedepankan? Lanjut, itu Pak Suma sedang berargumen. Waktu silakan lanjut, silakan. Oke, jadi kalau berbicara mengenai Nabi, jangan perspektif Kristen, karena tak ada satupun Nabi yang diutus kepada Kristen. Itu catat dulu, ya. Kalau berbicara Nabi di Islam, kata Nabi ini adalah orang yang menerima wahyu. Tapi ini kan kita tidak membicara tentang Al-Quran, kita berbicara tentang kitabnya orang Yahudi. Maka harus berbicara perspektif Yahudi. Bilangan 12 nomor 6, firman Tuhan, dengarkan firmanku ini. Jika seorang Nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Maka Nabi yang dimandirinya kepada Nabi tersebut. Sehingga yang dikatakan oleh Nabi tersebut adalah ucapan-ucapan Tuhan yang terlontar dari mulutnya.
Sebagaimana Nabi Musa kemudian menerima kitab Torah dengan rentetan penjelasan hukum-hukum Tuhan, tidak memiliki sebuah kitab di mana kitab ini adalah himpunan dari semua firman Tuhan yang ditaruh di mulut Nabi tersebut. Jangan dipaksakan, harus sama seperti Musa. Nabi ini harus sama seperti Nabi Musa. Sekali lagi, maka kalau ada Nabi yang tidak sama seperti Musa, Tuhan juga mengatakan, tetapi seorang Nabi akan untuk dikatakan olehnya atau berkata demi nama Tuhan lain, Nabi itu harus dibunuh. Yohanes 3 atau Lukas 24 nomor 44 sampai 46, Yesus berkata, ada tulis tentang aku di dalam Taurat bahwa Mesias, tapi itu tidak ada di Taurat. Artinya Yesuslah kena terhadap dalil Ulangan 18:20 ini. Silakan. Baik, terima kasih Pak Suma. Pak Esra, ada dua argumen Pak Suma. Yang pertama ya, kalau menurut Pak Suma, kalau misalnya menurut Pak Esra tidak harus sama, keharusan dari mana tidak harus sama? Kan Pak Esra juga menanyakan keharusan mana harus sama. Jadi menurut Pak Suma juga keharusan dari mana tidak harus sama. Jadi Pak Esra tolong elaborasi ini dan jangan bicara hal yang lainnya. Yang kedua, menurut Pak Suma ini beta kurang paham maksudnya, tapi mungkin Pak Esra bisa silakan sampaikan tangkap. Menurutnya Pak Suma ini dari perspektif Yahudi, jangan dari perspektif Kristen maupun Islam. Beta kurang tangkap maksud seperti apa. Tetapi Pak Esra silakan tanggapi ini dengan perspektifnya Pak Esra. Silakan. 5 menit dimulai dari sekarang. Ini terkait dengan perspektif Islam Kristen itu maksudnya kan begini, bahwa kalau tentu saja kalau menurut seperti kan tadi dibilang itu Nabi itu bukan Tuhan, memang kita tidak membicarakan Tuhan di situ, kita membicarakan Nabi. Tapi kan ya tentu saja dengan mengatakan bahwa Nabi itu bukan Tuhan nanti untuk menganulir Yesus. Makanya di situ saya katakan bahwa ada perbedaan konsep, bahwa di dalam Islam itu ya Nabi bukan Tuhan. Tapi karena Kristen percaya inkarnasi, maka di satu sisi dia bisa disebut Nabi, di sisi lain dia bisa disebut Tuhan. Jadi apa yang saya katakan itu untuk mematahkan bahwa Nabi itu karena dia salah satu kemiripannya dengan Musa, dia bukan Tuhan. Jadi akhirnya itu menganulir kesimpulan Kristen. Tidak, karena saya juga tidak mau peduli. Kita lihat saja di situ itu Nabi. Dan memang Yesus juga disebut Nabi, selain dia disebut Tuhan. Karena itu tetap relevan membahas kenabian di situ. Nah, lalu yang berikut itu adalah tadi kan dikatakan, lagi-lagi saya kira Suma ini tidak menjawab apa pertanyaan. Saya sudah berikan tadi bahwa di dalam analogi itu tidak bisa segala hal itu disamakan. Ya, nah makanya seperti tadi tuh ya, dibilang kalau segala hal itu diambil kesamaan Musa seperti Musa. Nah itu seperti memang teksnya, saya juga tahu teksnya mengatakan seperti Musa, tapi dalam aspek apa dan apa dasar mengambil aspek itu? Kalau mau menyamakan seluruh hal itu, ya tadi secara implisit kan Suma mau mengatakan itu Muhammad. Tapi kalau memang semua hal ya, Musa pernah bela laut, kapan Muhammad pernah bela laut? Musa terima 2 loh batu, kapan Muhammad terima 2 loh batu? Musa bikin korban Paskah, kapan Muhammad bikin korban Paskah? Musa bikin 10 tulah, kapan Muhammad bikin mujizat 10 tulah? Maka kalau kita mau bikin daftar begitu, maka kita bisa bikin daftar sebanyak-banyaknya kemiripan, katakanlah Muhammad dengan Musa, tapi ada lebih bisa kita daftarkan lebih banyak perbedaan. Hal yang sama bisa berlaku bagi Yesus. Itu berarti bahwa secara analogi, konteks di dalam teks itu yang harus menunjukkan kepada kita persamaan macam apa yang diambil. Makanya tadi saya tanya, coba tunjukkan dari teks itu bahwa persamaan itu mencakup seluruh persamaan seperti yang Suma bilang tadi, seperti masalah membunuh lah, masalah mengalahkan musuh lah, pengikut yang berkhianat dilahirkan dari ayah dan ibu. Nah kalau seperti itu kan akhirnya menjadi meluas terhadap segala macam kesamaan. Maka kalau saya ditanya misalnya, lah kenapa tidak semua? Ya saya bisa jawab. Saya bisa jawab itu, tapi sekarang kan giliran saya yang bertanya, mengapa harus semua itu dijawab dulu? Kalau itu tuntas baru saya akan memberi jawab mengapa tidak semua kesamaan. Tapi itu kan belum dijawab juga dari tadi. Pak Esra, maaf beta potong. Pak Esra, mohon beta pikir gini, dijawab saja kenapa tidak harus sama? Tidak harus sama semuanya. Tolong dilanjutkan saja itu pertanyaannya Pak Suma. Tolong dijawab. Oke, tidak harus sama ini pertama karena memang secara ilmu analogia pada waktu penggunaan kata seperti di antara dua hal atau dua pihak, maka secara logis orang tidak pernah berpikir bahwa itu adalah kesamaan dalam segala hal. Pada waktu ya misalnya orang percaya, orang Kristen disebut sebagai domba. Yesus menyebut sebagai domba-dombaku. Kita tidak bisa mencari segala macam hal yang ada di dalam domba disamakan dengan orang Kristen. Kalau begitu itu domba binatang, orang Kristen bukan binatang. Kan tidak bisa. Jadi dasar pertama tidak boleh semua persamaan. Itu adalah dasar logika dalam ilmu analogia. Itu pertama. Kedua, konteks harus menunjukkan. Kalau pada waktu dikatakan bahwa seorang nabi seperti Musa, maka konteks itu yang harus menentukan sepertinya dalam hal apa. Tidak bisa tiba-tiba tahu-tahu lari ke pembunuhan lah, lari ke
punya ayah ibu lah, lari ke segala macam hal, mengalahkan musuh-musuh lah, perintahkan rebut daerah lah, tidak bisa. Lihat dari dalam teks konteksnya apa. Nah, sekarang saya akan menunjukkan ya konteksnya ya. Kalau kita lihat pembicaraan tentang nabi yang seperti Musa itu, ya kan langsung di ayat 20 sampai 22 itu kan dia langsung bicara kontras dengan halo? Lanjut. Ya, dengan nabi-nabi palsu di ayat 20 sampai 22. Nah, kalau kita melihat konteks itu, waktu habis. Waktunya habis. Nanti baru saya buktikan konteks ini. Oke. Itu tadi juga mungkin berpotensi sharing. Betul mau gue cuma berpikir waktu habis, jadi sudah. Mohon dicukupkan. Oke, silakan Pak Suma. Mohon difokus pada poinnya terkait dengan analogi dan hal-hal yang Pak Isra sudah sampaikan. Silakan. Iya. Jadi saya hanya berfokus kepada dalil ya, bukan kepada asumsi. Yang pertama, saudara, Esra Soru mengatakan bagi Kristen nabi itu bisa disebut Tuhan. Ini sudah menyalahi dalil. Karena nabi yang dimaksud di situ tidak sama seperti Tuhan, tapi nabi yang disebut situ sama seperti nabi. Catat itu, Bung. Kemudian, ketika Anda mengatakan tidak sama dengan Kristen, kenapa? Karena Yesus itu memang Tuhan bagi kalian. Kolose 2 nomor 9, Filipi 2 6 sampai 8. Yesus itu Tuhan, bukan nabi itu. Yesus itu Tuhan bagi Kristen. Nabi hanya dianggap sebagai ya gelar saja. Lalu kemudian ketika saudara mengatakan bahwa tidak harus sama, ya memang harus Anda mempertahankan itu. Kenapa? Karena Yesus tidak sama seperti Musa. Memang harus Anda pertahankan itu, saudara Esra. Nah, sekarang kita lihat nabi yang sama seperti Musa. Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Muhammad berjuang menundukkan kemudian segala kekuatan-kekuatan yang menghalangi di misi mereka. Dua-duanya sama dalam hal ini. Mau dengan mujizat apapun, yaitu intinya mereka berdua menundukkan semua musuh-musuh yang ada di depan mereka. Sama. Yesus gimana? Tak bisa. Sebelum kemudian Nabi Musa dilahirkan dan juga Nabi Muhammad SAW dilahirkan, kaumnya dua-duanya penyembah berhala. Yesus gimana? Gimana dengan kaumnya? Apakah nyembah berhala? Tidak. Yesus gugur lagi di situ. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, juga Nabi Musa alaihissalam, Nabi Muhammad SAW mengalahkan musuh-musuhnya. Mereka menjadi pemenang. Mereka ikut berperang di tengah-tengah prajuritnya, di tengah-tengah umatnya. Yesus tak ada di situ, dong. Yesus tak bisa. Jadi wajar ketika Anda membantah firman Tuhan yang mengatakan, "Kamu maukah sama seperti engkau Nabi Musa?" Tapi saudara Esra mengatakan tidak sama. Harus berbeda. Pikirkan itu. Anda harus berjuang, harus tidak sama. Kenapa? Karena memang Nabi Musa dan Yesus itu tidak sama. Kemudian Nabi Musa alaihissalam dan juga kemudian baginda Rasul Muhammad SAW, Nabi Musa menyelamatkan umatnya dari kekejaman Fir'aun dan bangsa Mesir, serta melakukan kemudian hijrah dari Mesir ke negeri lain, yaitu Madian, atau menghindari serangan-serangan Fir'aun. Nah, Nabi Muhammad SAW juga membebaskan kaumnya dari penganiayaan kaum Quraisy. Umatnya dibebaskan dari penganiayaan kaum Quraisy, melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Yesus ada, Yesus melakukan itu. Jadi dari aspek mana dia mau sama? Nggak akan pernah bisa. Makanya saudara saya, saudara Esra bertahan, harus tidak sama, menyalahi firman Tuhan. Lalu kemudian Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya diutus oleh Nabi Musa untuk kemudian mengirimkan kekuatan merebut Palestina dan Syria. Baginda Rasulullah Muhammad SAW, alhamdulillah, juga memerintahkan kemudian pengikutnya untuk membebaskan tanah Palestina dan juga apa yang menjadi tanah Syria. Itu diajarkan kemudian. Yesus tak bisa dia. Yesus nggak bisa ngapa-ngapain, gugur dia di situ. Makanya sekali lagi saya katakan, seorang pendeta Esra Soru harus membantah firman Tuhan yang mengatakan sama seperti Musa. Maka Nabi itu tidak boleh sama seperti Musa, tidak sama persis dengan Nabi Musa maksudnya. Lalu kemudian Nabi Musa dan Nabi Muhammad sama-sama menerima hukum baru. Yesus tak menerima hukum apa-apa, dia hanya melanjutkan hukum yang datang dari Nabi Musa. Jadi gugur lagi Yesus di sana. Kemudian Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Muhammad SAW diterima sebagai pemimpin oleh umatnya secara turun-temurun. Nabi Musa sampai hari ini masih jadi pemimpin. Nabi Muhammad SAW sampai hari ini masih pemimpin. Yesus pemimpin di mana dia? Jadi banyak hal kesamaan yang mana syarat untuk duduk menjadi sama seperti Musa. Ya wajib sama seperti Musa dari hal-hal seperti ini. Ini adalah hal yang fundamental. Sementara berbicara mengenai Yesus, di mana disimpan Yesus itu agar sama seperti Musa? Dari aspek mana? Jasad tidak, kedatangan tidak, kepergian tidak, umat yang ada di sekelilingnya tidak, kitab suci tidak. Lalu apa yang sama? Gak ada yang sama. Makanya Pak Pendeta mungkin bukan malu ya, tapi memang kayaknya tidak ada yang sama seperti Nabi Musa itu. Ya, saya kira begitu ya, Saudara Pendeta Esra Soru, karena saudara membahas tentang Ulangan 18, tapi saya sedikit pun tidak bisa melihat ada kesamaan antara Yesus. Terakhir, Nabi Musa menerima tanda kenabian di Gunung Herop ya, di Tursina. Nabi Muhammad menerima juga di dalam Gua Hira, sama seperti Nabi Musa. Oke, baik. Terima kasih Pak Suma.
Ini sesi di babak ini yang terakhir Pak Esra. Silakan Pak Esra, ini yang terakhir sebelum kita masuk babak kedua. Silakan. Oke, soal masalah Nabi dan Tuhan tadi, tujuan saya menggunakan omongan itu bukan apa-apa, karena sebenarnya kalau bicara Nabi kan juga orang Kristen percaya Yesus juga Nabi masalahnya. Matius 21, 10, 11. Ya, orang-orang menyahut dia, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Di Lukas 7 ayat 16, semua orang ketakutan dan memuliakan Allah dan berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Yesus sendiri bilang, ya, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan konteksnya karena penolakan kepada dia. Jadi sebenarnya, kecuali orang Kristen bilang Yesus adalah Tuhan dan bukan nabi, itu jadi soal. Tapi persoalannya adalah bahwa ada ayat-ayat dan kekristenan percaya bahwa Yesus juga nabi. Maka kalau bicara tentang nabi dalam Ulangan pasal 18 tetap relevan dengan Yesus karena dia nabi. Nah, berikut adalah tadi Suma mengatakan bahwa saya berusaha menolak kesamaan. Saudara semua dengar, apakah saya memang menolak kesamaan? No. Saya menerima kesamaan. Yang saya persoalkan adalah kesamaan dalam hal apa? Tadi saya bicara soal ilmu analogia, tapi kan dia tidak ngomong apa-apa tentang hal itu. Ya, apakah A seperti B itu berarti dalam segala hal? Itu berarti poin saya, bukan saya menolak kesamaan, tapi saya menolak kesamaan dalam segala aspek. Itu berarti saya menerima kesamaan, tapi kesamaan pada aspek-aspek tertentu. Dan aspek-aspek tertentu itulah yang harus dibuktikan dari dalam teks. Nah, pada saat Suma mengangkat segala macam kesamaan, lagi apa segala macam tuh, itu ya kembali lagi diangkat sesuatu yang tadi saya katakan. Dasarnya apa mengangkat seluruh kesamaan itu? Ya. Nah, justru seperti saya bilang, kalau mau mengangkat segala kesamaan, maka kita bertanya, Musa membelah laut, Muhammad pernah belah laut atau tidak? Musa pernah bikin 10 tulah, banyak mujizat. Muhammad pernah bikin 1 mujizat atau tidak? Atau sebanyak Musa atau tidak? Musa pernah bikin korban Paskah, Muhammad ya atau tidak? Dan saya bisa perpanjang segala macam daftar yang Musa bikin dan Muhammad tidak bikin. Makanya saya pertanyakan itu adalah dasar apa itu semua kesamaan? Ya. Nah, harus diingat lagi dalam konteks kitab Ulangan, ketika Musa berbicara seperti itu, nanti di ujungnya ketika Musa sudah mati, ya, lalu muncul teks Ulangan 34 ayat yang ke-10 sampai 12, seperti Musa yang dikenal Tuhan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel. Dalam segala tanda dan mujizat yang dilakukan atas perintah Tuhan di tanah Mesir, terhadap Firaun, terhadap semua pegawainya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan kedahsyatan besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Ayat 10-nya berkatakan, seperti Musa, tidak ada yang dikenal di hadapan Tuhan. Tidak ada nabi yang bangkit. Dengan ciri apa? Dengan ciri mujizat. Jadi salah satu ciri, justru saya membuktikan dari dalam teks bahwa salah satu kesamaan seperti Musa, menurut Ulangan 34 ayat 10 itu adalah tanda-tanda dan mujizat. Maka pertanyaannya, Muhammad bikin mujizat apa? Ya. Lalu kalau kita juga melihat lagi bahwa tadi persoalannya adalah kalau itu Muhammad kan jadi aneh bahwa Nabi itu akan berasal dari saudara-saudaramu. Dan tadi saya kira ada penjelasan yang tidak selesai dari Suma. Itu adalah dia mulai lari ke Abraham, nanti lari ke Ismail, lalu turun bangsa Arab. Memangnya Ismail itu saudaranya Israel? Saudaranya Israel itu, Israel kalau dilihat secara pribadi itu Yakub. Saudaranya Esau, Bani Edom. Kalau Ismail itu terlalu ke atas. Nah, itu namanya exegesis dari orang yang tidak mengerti hermeneutika Alkitab sehingga dipaksakan seperti itu. Ya. Lalu kalau kita bisa melihat juga bahwa Nabi itu, kalau dikatakan tentang Nabi itu dia berbicara demi nama Yahweh. Di situ kata Tuhan besar itu YHWH, Yod-He-Waw-He, Yahweh Allah Israel. Tuhannya orang Israel. Lalu setelah itu langsung dibicarakan tentang nabi-nabi palsu. Pertanyaannya adalah bahwa kapan Muhammad pernah berbicara demi nama Yahweh Tuhannya Israel? Tidak ada. Kalau tidak ada, maka justru apa yang dikatakan di sana bahwa berbicara konteksnya nabi palsu, maka justru kalau Muhammad mau dipaksa waktunya. Oke, Pak Isra, sudah selesai. Oke, sudah selesai. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Kita memberi aplaus masing-masing dari rumah terhadap kedua pendebat. Babak pertama sudah selesai. Kita akan masuk babak yang kedua. Kedua pendebat sudah siap atau masih mau minum dulu? Mau minum silakan. Oke, baik. Kita akan mulai. Pak Isra siap, Pak Suma siap. Oke, kalau tidak ada apa berarti sudah siap. Oke, kita masuk. Izin 1 menit. Oke, silakan. Saya sudah mulai ya. Pak Isra sudah. Oke, silakan. Timer siap. Dimulai, Pak Isra siap ya. Dimulai dari sekarang. Oke.
kita melihat ke dalam teks itu, Ulangan 18 ayat 15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu. Dan ayat 18. Dari antara saudara mereka. Maka identitas nabi ini penting, yaitu dia berasal dari tengah-tengah saudara-saudaramu. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang dimaksudkan dengan dari tengah-tengahmu, dari saudara-saudaramu? Nah, di sini konteks itu harus menentukan. Nah, saya kira mungkin Sumani tidak terbiasa belajar Alkitab dengan konteks banyak, cuma ayat aja. Ini di dalam pasal 18 kitab Ulangan. Ayat 15 ya. Maka kita harus mulai lihat dari ayat 1. Ya. Nah, dikatakan imam-imam orang Lewi dan seluruh suku Lewi, janganlah mendapat bagian dalam pusaka mereka bersama-sama orang Israel. Lalu ayat 2, janganlah ia, itu berarti suku Lewi. Di tengah-tengah saudara-saudaranya, yaitu suku Israel yang lain. Tuhanlah milik pusakanya yaitu suku Lewi. Seperti yang dijanjikan kepadanya, suku Lewi. Inilah hak imam, suku Lewi, ayat 3. Ayat 4 juga. Ayat 4, hasil pertama gandummu, itu suku Israel yang lain. Dari anggurmu, itu suku Israel yang lain. Mu di situ. Minyakmu, terus itu suku Israel yang lain. Itu diberikan kepada suku Lewi. Lalu, ayat yang ke-7, saya lompat, menyelenggarakan kebaktian demi nama Tuhan Allahnya suku Lewi, sama seperti semua saudaranya suku Lewi. Jadi, pertama-tama ayat 1 sampai 8 itu bicara soal suku Lewi, maka saudara-saudaramu itu adalah saudara-saudara dari suku Lewi. Lalu ayat 9 sampai 18 itu mulai nasihat kepada umat Israel secara umum. Apabila engkau umat Israel sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu umat Israel, Tuhan Allahmu umat Israel, janganlah engkau umat Israel. Lalu ayat 10, dan di antaramu itu umat Israel. Lalu loncat ke ayat yang ke-12, sebab setiap orang yang melakukan hal itu adalah kekejian dari Tuhan, dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu umat Israel menghalau mereka dari hadapanmu, itu umat Israel. Lalu ayat 13 itu semuamu di situ dan kau di situ adalah umat Israel. Maka muncullah ayat 15, seorang nabi dari tengah-tengahmu, itu dari tengah-tengah umat Israel, bukan dari orang Arab, dari antara saudara-saudaramu, itu Israel. Lalu dari ayat yang ke-18, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka, bagi umat Israel, di antara mereka umat Israel, seperti engkau. Dia akan mengatakan kepada mereka umat Israel, segala yang kuperintahkan padamu. Nah, itu berarti bahwa frase dari tengah-tengahmu dan dari antara saudara-saudaramu itu tidak bisa di luar dari 12 suku Israel. Bagaimana larinya loncatnya sampai ke Abraham, lalu Ismail, lalu turun bangsa Arab? Itu terlalu jauh. Nabi ini harus dari kalangan orang Israel dan bicara untuk umat Israel. Muhammad bukan nabi dari kalangan Israel dan tidak bicara secara khusus untuk orang Israel. Ya, begitu juga dari antara saudara-saudaramu, itu frase yang umum di dalam kitab-kitab Taurat. Imamat 10 ayat 6, Imamat 25 ayat 26, juga Hakim-Hakim 20 ayat 13. Dan kalau kita bicara konteks yang lebih dekat, Ulangan 17 ayat 15. Ini soal pemilihan raja. Maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu dari tengah-tengah saudaramu. Jadi rajanya itu harus dari tengah-tengah saudaramu. Siapa? Ya nanti kita bisa lihat Benyamin atau Daud, itu kan dari orang Israel. Jadi istilah dari tengah-tengah saudaramu tidak pernah berarti bahwa itu dari luar bangsa Israel. Jadi mustahil Nabi itu Muhammad, karena Muhammad bukan orang di antara Israel. Itu di pinggir Israel atau di luar Israel. Ya. Nah, terus Nabi itu akan berkata-kata demi nama Yahweh. Ya, itu yang tadi dibilang ya. Dia bicara demi namaku. Tapi namaku yang dimaksud di sana siapa? Ulangan 18 ayat 21. Difirmankan Tuhan besar. Yahweh. Demi nama Yahweh. Ya. Nah, pertanyaannya kapan Muhammad pernah berbicara tentang nama Yahweh, Tuhannya orang Israel? Ketiga, Nabi itu mengenal dan dikenal Yahweh, mempunyai hubungan yang sangat spesial dengan Yahweh. Seperti Musa. Ini yang saya bilang. Seperti di situ harus dilihat dari konteks. Nah, kalau kita geser ke belakang Ulangan 34, seperti Musa yang dikenal Tuhan berhadapan muka dengan muka. Nah, frase dikenal Tuhan berhadapan muka dengan muka itu menunjukkan tingkat kekaripan yang sedemikian rupa dengan Nabi itu dengan Yahweh. Pertanyaannya adalah apakah Muhammad mempunyai hubungan yang spesial dengan Yahweh, Tuhannya orang Israel? Dan dari konteks Ulangan 18, Nabi itu harus menjadi perantara antara umat Allah dengan umatnya Israel. Karena ayat 15, seorang Nabi akan dibangkitkan bagimu. Tapi Nabi seperti engkau tuh dalam hal apa? Tidak bisa dalam segala hal yang diambil semua dengan segala macam dari ujung dunia. Ayat 16 itu jadi kuncinya. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan yang berkata, tidak mau aku mendengar suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau melihatnya lagi supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang mereka katakan itu baik. Seorang Nabi kubangkitkan bagi mereka. Berarti Nabi itu, ini kan orang Israel takut ketemu Tuhan di Gunung Horeb, lalu minta supaya jangan Tuhan ngomong langsung. Ada perantaranya, yaitu Musa. Maka janji tentang Nabi itu Nabi yang akan berfungsi sebagai perantara antara Tuhan dan umatnya Israel. Jadi kesamaan itu adalah kesamaan dalam keperantaraan itu. Itu konteksnya, dan tidak bisa diambil di segala macam jurusan. Pertanyaannya, kapan Muhammad dikatakan sebagai perantara antara Allah, Yahweh, dan umat Israel?
masih dalam hal yang sama yang seperti saya singgung tadi, seperti Musa. Lalu ayat 11-nya, dalam segala hal tanda dan mujizat yang dilakukan. Maka pertanyaannya, kapan Muhammad pernah bikin mujizat? Dan kalau dia pernah bikin mujizat, apakah mujizat itu di depan orang Israel? Dan apakah mujizat itu sebanyak yang dilakukan Musa? Maka kesimpulan itu saya itu adalah bahwa pasti bukan Muhammad yang dijanjikan di sana. Muhammad tidak memenuhi persyaratan sebagai nabi istimewa itu. Karena itu penafsiran yang mengatakan bahwa Musa menubuatkan datangnya Muhammad itu penafsiran yang sifatnya eisegesis. Eisegesis itu adalah memasukkan konsep ke dalam teks, padahal teks tidak mengatakan itu. Itu menunjukkan kebutaan dalam hermeneutik Alkitab. Saya percaya, nabi itu adalah Yesus. Karena apa? Seperti saya tunjukkan tadi, ayat-ayat itu sudah menunjukkan bahwa Yesus memang adalah nabi. Jadi bahwa orang Kristen percaya dia Tuhan, kita tidak punya kendala dengan dia adalah nabi. Karena memang dia juga adalah nabi. Dan Yesus memenuhi ciri dari nabi itu. Karena apa? Cirinya dia berasal dari kalangan Israel. Dan Ibrani 7 ayat 14 itu mengatakan Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Di Wahyu 5 ayat 5 dikatakan dia singa dari suku Yehuda. Berarti dia ada dari tengah-tengah Israel. Dalam poin ini saja, Yesus masuk dari kalangan Israel. Muhammad lewat, keluar. Yesus berbicara atas nama Yahweh, Tuhannya orang Israel. Aku menaruh firmanku dalam mulutnya. Dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Dan bukankah Yesus juga mengatakan bahwa Yohanes 12 ayat 49, Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 3:32, dia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Yohanes 5 ayat 30, aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Yohanes 8 ayat 26, apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan. Jadi betul-betul persis seperti nubuat Nabi di Ulangan 18 itu. Berikutnya, Yesus punya hubungan spesial dengan Yahweh. Seperti Bapa mengenal aku mengenal Bapa. Yohanes 10 ayat 15. Aku dan Bapa satu. Yohanes 10 ayat 30. Tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Yohanes 11 ayat yang 27. Dan Yesus memang menjadi perantara umat. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Seperti Musa diminta untuk menjadi perantara antara umatnya dengan Allah. Sesuai konteks Ulangan 18 ayat 16. Musa jadi perantara. Seperti Musa itulah dalam hal keperantaraan. Yesus menjadi perantara. Yohanes 14 ayat 6. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. 1 Petrus 3:18. Supaya dia membawa kita kepada Allah. Dan 1 Timotius 2:5. Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Maka tugas perantaraan ini dilakukan oleh Yesus. Tidak ada yang bisa datang kepada Allah tanpa lewat Yesus. Makanya saudara semua, saya tidak peduli bagaimanapun juga, tapi saudara orang berdosa, saya orang berdosa, kita semua layak masuk neraka. Tanpa keperantaraan Yesus, semua akan pergi ke neraka. Karena itu, saudara mungkin tidak mau percaya, tapi saya tetap meminta percayalah kepada Yesus supaya selamat. Kalau tidak, saudara tidak selamat. Berikut, Nabi itu membuat banyak mujizat dan Yesus ternyata membuat banyak mujizat. Yohanes ayat 14 itu ya. Kalau kita lihat, begitu melihat mujizat, orang langsung percaya dia Nabi akan datang. Yohanes 14. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata dia ini adalah benar-benar Nabi yang akan datang ke dalam dunia. Jadi kita bisa lihat Nabi yang akan datang ke dalam dunia itu seperti yang dimaksudkan dengan Nabi yang dijanjikan oleh. Oke, Pak Isra, saya waktu sudah selesai. lanjut. Pak Isra. Iya, makasih Tamat. Oke. Saya sudah cukup. Oke. Wah, ini cukup banyak poinnya. Beta cukup khawatir kalau bisa jadi melebar kemana-mana. Jadi beta akan memperingkasnya begini. Mungkin ada dua hal, dari samping ada banyak hal yang Pak Isra sampaikan. Pertama adalah argumen Pak Isra terkait di tengah-tengah saudaramu. Yang dimaksud adalah ya saudara-saudara suku Lewi dari suku Israel, bukan suku Arab itu. Itu menurut Pak Isra, menurut konteks itu, bukan dari suku Arab. Jadi mustahil itu Muhammad. Dia harus pada orang dari dalam suku Israel. Menurut Pak Isra itu merujuk pada Yesus gitu. Kemudian ya raja-raja di tengah saudaramu itu harus dari orang Israel. Dan Nabi yang datang itu harus bicara atas nama Yahweh gitu. Apakah Nabi Muhammad bicara sama Yahweh itu dipertanyakan. Apakah Muhammad juga mempunyai hubungan dekat dengan Yahweh gitu. Kemudian Nabi yang datang itu dikatakan sebagai perantara Yahweh gitu. Ya seperti Musa. Nah, Yesus katanya demikian. Apakah Muhammad demikian? Itu juga dipertanyakan. Nah, kemudian Pak Isra juga mengatakan Nabi yang datang itu harus membuat mujizat gitu. Musa membuat banyak mujizat, Yesus membuat banyak mujizat. Dan menurut konteksnya Pak Isra, mujizat itu ya harus dilakukan di tengah-tengah orang Israel. Nah, itu pertanyaannya juga menjadi apakah Muhammad melakukan mujizat juga? Apakah sebanyak yang Musa maupun Yesus sampaikan di tengah-tengah orang Israel juga? Nah, ini yang perlu ditanggapi oleh Pak Suma. Kita kasih poinnya begini. Yang pertama ya Pak Suma juga membuat kesamaan-kesamaan tertentu. Kemudian sekarang Pak Isra juga membuat kesamaan-kesamaan tertentu. Nah, ini yang harus ditanggapi Pak Suma adalah apakah kesamaan-kesamaan ini suatu yang relevan, suatu yang kontekstual dengan ayat tersebut atau tidak? Atau kalau tidak itu kenapa? Kalau itu merujuk pada Muhammad, kenapa juga demikian? Kalau menolak poin-poinnya Pak Isra juga, itu juga kenapa demikian? Itu perlu dielaborasi. Jangan bicara hal lainnya. Mohon beta mungkin di babak kedua harus lebih ketat lagi. Jadi on point, harus sesuai dengan poin-poinnya. Baik Pak Suma, kalau sudah siap 5 menit
Sudah siap ya Pak Suma ya? Oh, maaf Pak Suma. Sebelumnya saya mau tanya dulu Pak Suma, mungkin ada di pernyataan pembukanya Pak Esra yang mungkin Pak Suma kurang paham, baik itu terkait istilah atau apapun, supaya Pak Esra harus klarifikasi dulu. Memang waktu tidak jalan. Moderator, yang saya lihat justru Pak Esra Suru ini yang tidak paham materi. Itu aja dari saya. Oh, beliau saya. Iya, beliau yang ada mau klarifikasi apa? Oke. Enggak. Pak Pendeta Esra ini yang enggak paham ya. Jadi gini. Oke, 5 menit dimulai dari sekarang. Ya, jadi gini, Saudara Esra, Anda itu terlalu muluk-muluk menyampaikan tentang Yesus. Tapi endingnya Yesus itu Tuhan, Musa bukan Tuhan. Yesus tidak diterima oleh Bani Israel, Musa diterima. Yesus mau kemana dia pergi? Nabi ini untuk Bani Israel. Rasulullah Muhammad SAW diterangkan dalam Al-Quran, ya ahlal kitab, wahai Bani Israel, ahli kitab, bukan bahlul kitab, tapi ahli kitab. Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'funa an katsir. Jadi Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan oleh Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub datang untuk menyeru Bani Israel. Jadi yang dibihillah man ittama'a ridwanahu subulan salam. Baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi Bani Israel menuju kepada Tuhan yang datang kepada Nabi Ibrahim. Ingat Saudara Esra, orang-orang Yahudi, saudara-saudara kami Bani Ishak tidak pernah memanggil Tuhan mereka dengan panggilan Yahweh. Yahweh itu dewa, Bung. Itu yang Anda harus pelajari. Lalu kemudian tolong di-mute. Ya, tolong di-mute. Jadi ketika berbicara mengenai di tengah-tengah saudara-saudaramu, Bung, Yesus nggak bisa sampai ke sana, Bung. Kalau saudara yang Anda maksud di sini adalah Bani Israel, dalam hal ini Lewi atau dari Benyamin atau dari siapapun dari Bani Yakub, keliru ente, Bung. Kenapa? Yesus tak bisa manjat tembok. Kok bisa kayak gitu, Bang? Yes, karena di dalam Ulangan 34 nomor 10 diterangkan, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Yesus nangis dong. Yesus tidak bisa karena Tuhan sudah menuliskan kemudian menjadikan sebuah pernyataan yang sangat jelas dalam kitabnya orang Yahudi. Ulangan 34 nomor 10, sebelum Yesus itu dilahirkan di atas muka bumi, Tuhan sudah mengatakan tidak akan ada lagi nabi yang sama seperti Musa dari Bani Israel. Yesus kemana dong? Yesus kemana dong? Jadi saudara-saudara yang dimaksud di situ adalah saudara dari Bani Israel. Saudara dari Bani Israel itu adalah Bani Ismail. Makanya Yesus mengatakan di dalam kitab saudara, Yesus nih yang berkata, bukan saya. Apa kata Yesus? Belum pernahkah engkau berkata, membaca dalam sebuah kitab, batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu dari pihak Tuhan terjadi, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Elohim akan diambil daripadamu Israel dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Sekarang siapa yang menggenapi nubuatan kerajaan yang datang kepada Bani Israel yang diterangkan oleh Tuhan kepada Bani Israel ini? Diambil. Bangsa Amerika nggak mungkin, bangsa Cina nggak mungkin, bangsa Indonesia nggak mungkin, bangsa Belanda nggak mungkin. Itu hanya diberikan kepada bangsa Arab, bangsa keturunan dari Nabi Ismail. Catat itu, Bung. Yesus tidak akan pernah bisa lolos. Ulangan 34 nomor 10. Saya bacakan lagi pelan-pelan. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Tidak ada lagi. Tidak, dalam bahasa Ibrani kan Anda tahu sendiri, tidak ada lagi, berarti berulang sendiri Tuhan mengatakan Yesus tidak bisa duduk di situ. Karena tidak ada lagi nabi yang sama seperti Musa. Berarti Ulangan 18 nomor 18 harus nabi yang ada di luar Nabi Musa, Bani Israel, atau jangan-jangan nabi ini adalah nabi yang kemudian sebelum Yesus, benar-benar dari tengah-tengah Bani Israel, tapi bukan Yesus. Mungkin dia Yosua bin Nun, bisa jadi. Mungkin dia adalah Hezekia, bisa jadi. Mungkin juga dia adalah orang yang sama seperti Musa, tapi tidak tercatat di dalam kitab kalian. Karena kenapa? Kalau Yesus tak bisa dia. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Berarti demikian bukan Yesus. Siapa dia? Entah siapa. Kalau itu bukan Rasulullah Muhammad SAW juga tidak apa. Tapi yang pasti, apa yang saya uraikan, bahwa Rasulullah Muhammad SAW dengan mukjizatnya kemudian dia mampu menundukkan kemudian Jazirah Arab. Yesus tidak bisa. Nah, ini yang perlu saudara paham. Demikian. Moderator, tolong dijelaskan pertama tadi itu 10 menit dengan 5 menit biar viewers di bawah dapat edukasi. Terima kasih. Oh iya, maaf untuk teman-teman, itu 10 menit itu di pernyataan pembuka, tapi di bagian sanggahan saling balas itu 5 menit saja gitu.
Makasih sudah diingatkan. Oke, itu poinnya Pak Suma. Beta catat ada 3 Pak Esra. Mungkin yang pertama Pak Esra terkait dengan saudara-saudara itu, yang Pak Esra sampaikan itu menurut Pak Suma bukan demikian. Tapi yang saudara Bani Israel itu adalah Bani Ismail. Itu menurut Pak Suma. Walaupun mungkin dibutuhkan nanti ke depan bisa dielaborasi lebih jauh. Jadi Pak Esra tolong elaborasi lagi lebih jauh terkait hal ini, agar nanti Pak Suma juga bisa mengelaborasinya. Yang kedua, menurut Pak Suma dulu dari konteks ayat ini, tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel. Nah, kalau tidak ada, maka tidak mungkin lagi ada Israel. Itu Yesus. Yesus kan dari Israel. Masa bangkit lagi dari Israel kan? Ayat itu mengatakan sudah tidak ada lagi. Yang ketiga, yang ketiga apa ya Pak Suma ya? Tadi beta yang terakhir itu apa ya? Saya sedikit lupa. Pak Suma mohon dibantu. Yang ketiga terakhir itu, yang tadi poin terakhir itu Pak Suma punya. Itu ada poin yang terakhir itu Pak Suma. Ya, poin terakhirnya saya katakan bahwa Yesus tidak bisa duduk di situ karena dia berasal dari tengah-tengah Bani Israel. Baginda Rasulullah Muhammad SAW menundukkan dan Jazirah Arab. Nabi Musa juga demikian. Oke. Yang ketiga itu Pak Esra, mungkin Pak Esra tidak perlu repot-repot untuk mempertanyakan yang dibuat itu adalah Muhammad atau bukan, karena Pak Suma juga tidak mewajibkan demikian, tidak apa-apa. Jadi dengan membahas bukan Muhammad itu ada red herring. Beta langsung ingatkan ini Pak Esra, supaya Pak Esra tidak perlu membahas itu. Jadi kalau Pak Esra membahas mungkin kita akan langsung potong. Jadi silakan Pak Esra, 5 menit dimulai dari sekarang. Mute itu, tolong dibuka mic-nya dulu. Ya, jadi sebenarnya melihat pembicaraannya agak panjang dan banyak hal yang perlu bisa ditanggapi hanya karena waktu yang 5 menit dan moderator merinci beberapa poin, jadi saya hanya fokus ke situ saja. Pertama itu adalah saudara di antara saudara-saudaramu. Saya tadi mengatakan bahwa di antara saudara-saudaramu itu saya memakai dalil konteks dari teks itu. Bahwa konteks dari teks itu menunjukkan bahwa saudara-saudara itu dari kalangan orang Israel. Nah, kalau sekarang semua larinya ke Ismail, dasarnya itu apa? Ya, karena kalau kita melihat dari hubungan Ismail dan Israel itu Ismail itu di atas sana itu. Karena Ismail itu kan saudaranya si Ishak. Sedangkan Israel kalau menunjuk pada orang itu Yakub, dan Bani Israel itu adalah keturunan Yakub. Sehingga kalau memang kita bicara saudara mau keluar di antara suku-suku Israel, maka paling dekat itu adalah Edom. Tapi bagaimana larinya sampai Ismail yang lebih jauh di atas sana? Jadi saya mengatakan itu dari kalangan orang Israel, ada dalilnya yaitu konteks. Tapi Ismail itu bagaimana sampai bisa larinya ke Ismail itu dasarnya apa? Ya, oke lah, seandainya dibilang Ulangan 34 ayat 10, maka Nabi itu tidak bangkit dari antara orang Israel. Kalau seandainya saya mau terima itu, Nabi itu tidak dari Israel, tapi mengapa harus dari Ismail? Dasarnya itu apa? Kedua, Ulangan 34 ayat 10. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi Nabi yang bangkit dari antara orang Israel. Lalu akhirnya semua pakai ini, bahwa itu pasti bukan Yesus, karena Yesus itu dari kalangan Israel, dan ayat ini bilang tidak ada nabi bangkit dari antara orang Israel. Disinilah saya melihat bahwa memang ya satu lagi menunjukkan bahwa semua tidak terbiasa membaca Alkitab dengan memperhatikan konteks. Ya, kalau hanya dilihat tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel, ingat di situ masih ada koma, lalu ada lanjutannya ayat 11-12. Lalu ayat 10 sebelumnya itu ada seperti Musa yang dikenal. Itu berarti bahwa, perhatikan ayat 10, seperti Musa yang dikenal Tuhan berhadapan muka. Lalu ayat 11, dalam segala tanda dan mujizat, maka seluruh konteks itu harus ditafsirkan bahwa dalam hal dikenal Tuhan berhadapan dengan muka dan dalam hal mujizat tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel. Kalau hanya tidak ada nabi yang bangkit dari orang Israel, jadi aneh, karena setelah itu kan ada nabi Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Daniel, masih banyak nabi setelah Musa. Kalau begitu maka ayat ini tidak bisa ditafsirkan tidak ada nabi yang bangkit dari antara orang Israel, dan karena itu harus dari bangsa lain, dari Arab misalnya. Tidak. Maka maksudnya tidak ada nabi seperti Musa yang bangkit lagi. Tapi sampai kapan? Ulangan pasal 34 itu bagian akhir dari kitab Ulangan, yang pasti bukan ditulis oleh Musa, karena di dalamnya ada tulisan cerita tentang kematiannya. Itu berarti bagian ini itu ditulis oleh generasi selanjutnya, mungkin oleh Esra. Kalau itu benar, maka sampai zaman itu, maksudnya sampai zaman penulisan Ulangan 34 ayat 10, memang tidak ada nabi bangkit dari antara orang Israel. Dalam hal apa? Dalam hal seperti Musa berhadapan muka dengan Tuhan, dan dalam hal mujizat. Sampai kapan ternyata Yesus datang punya hubungan yang istimewa dengan Yahweh dan membuat banyak mujizat. Kalau konteks ini dibaca seluruhnya, maka kesimpulannya tidak bisa larinya ke Ismail sana. Lalu dikatakan, Muhammad menundukkan Jazirah Arab.
Muhammad bikin mujizat menundukkan Jazirah Arab. Mujizat macam apa yang dibicarakan? Saya tidak usah bahas itu tentang Muhammad. Mohon Pak Isra, jangan dibahas tentang Muhammad, karena Pak Suma pun tidak mengatakan bahwa itu mujizat untuk menubuat untuk Muhammad. Tidak sedang membahas itu. Entah tidak pun tidak apa-apa. Jadi Pak Isra jangan menyinggung itu red herring sih. Tapi kan tadi dia kan bilang bahwa mujizat yang dibikin Muhammad ke Jazirah. Ya mungkin untuk ya oke. Tapi gini Pak Isra, tapi jangan dibahas itu lebih jauh. Beta pikir nanti itu keluar apa. Jadi bahas aja yang kalau begitu saya nggak bahas yang ketiga, itu yang kedua tadi. Ya. Dasar apa saudara-saudara itu lari ke Ismail? Kalau saya bilang itu ada dasarnya, yaitu konteks. Lalu ulangan 34:10 problem konteks juga. Jelaskan itu. Masih ada waktu Pak Isra? Sudah cukup? Cukup. Oke, baik. Terima kasih Pak Suma. Jadi menurut Pak Isra itu bicara tentang saudara-saudara itu konteksnya demikian yang Pak Isra sudah ceritakan. Konteksnya itu dari kalangan orang Israel, konteks ayat tersebut. Maka Pak Isra mempertanyakan apa dasarnya merujuk pada Bani Ismail? Apa dasarnya di konteks itu, bagaimana mengatakan demikian? Kemudian yang kedua, kalau tidak hari Israel, bukan yang kedua ya, itu melanjutkan. Kalau tidak hari Israel juga, kenapa juga harus Bani Ismail gitu? Itu masih berkaitan pertama. Yang kedua, Pak Suma mengatakan tidak ada nabi dari Bani Israel. Tapi Pak Suma, menurut Pak Isra, Pak Suma tidak membaca lengkap ayatnya. Di ayat sebelumnya jelas mengatakan bahwa akan membangkitkan seorang nabi. Nah, berarti akan ada, bukan tidak ada gitu. Jadi Pak Suma mungkin beta di seputaran ini saja supaya kita jangan melebar kemana-mana. Jadi Pak Suma boleh, karena waktu juga cuma 5 menit, jadi Pak Suma boleh sampaikan tanggapan Pak Suma terkait poin-poin yang sudah kita angkat. Silakan 5 menit dimulai dari sekarang. Jadi ketika berbicara mengenai Ulangan 34, sekali lagi saya katakan, Yesus tidak bisa di sini, dia nggak bisa lolos, dan itu nggak ada bantahan sama sekali. Lalu kemudian saudara mengatakan, mengapa harus dari Ismail? Karena hanya dari kalangan Ismail kemudian ada sebuah kitab yang isinya semuanya firman Tuhan yang keluar dari mulut seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Anda boleh tidak mengatakan itu bukan beliau. Makanya saya katakan saya tidak merujuk kepada Ulangan untuk menabikan Nabi Muhammad. Tidak. Nabi kami sudah jelas teruji bahwa seluruh yang keluar dari mulutnya dibukukan menjadi kitabullah, yaitu Al-Quranul Karim. Mulai dari ayat pertama sampai ayat terakhir semua adalah firman yang ditaruh di mulut baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sekarang kalau Yesus, mana firman yang ditaruh di mulutnya? Ada? Mana? Apa? Di mana? Firman itu yang terkumpul di mulut Yesus itu mana? Tak ada. Jadi kalau saudara mengatakan kemudian itu Yesus, pertanggungjawabkan mana firman-firman yang Tuhan taruh di mulut Yesus? Tunjukkan ke saya sekarang. Ada? Tidak ada. Kalau Nabi Musa kemudian atas hari ini kemudian Anda mengatakan Ulangan 34 ini bukan dituliskan oleh Nabi Musa, berarti Al-Quran lebih benar. Berarti firman Tuhan yang ditaruh di mulut baginda Rasulullah Muhammad SAW yang mengatakan bahwa ahli kitab telah mencampur adukan firman Tuhan dengan yang bukan firman Tuhan. Dan saudara Esra sudah mengakui Ulangan 34 bukan dituliskan atau bukan wahyu yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Terjawab itu. Kemudian kenapa harus Nabi Ismail? Karena Nabi Ismail juga dijanjikan oleh Allah bahwa dalam keturunannya akan datang kemudian raja-raja, di mana Nabi Musa menjelaskan kemudian bahwasanya Nabi yang sama seperti Musa ini mengawali pernyataan firman-Nya dengan nama Allah. Kemudian saudara Esra mengatakan, apa hubungannya? Tuhannya Bani Israel, Rabbus samawati wal ard. Tuhannya Nabi Muhammad SAW, Rabbus samawati wal ard. Hanya ada satu Tuhan. Makanya orang Yahudi hari ini kalau menerjemahkan kemudian kitab Torahnya mereka ke dalam bahasa Arab, Tuhan Hasem, mereka terjemahkan dengan kata Allah. Itu yang perlu Anda catat. Karena di dalam Kejadian 17:8, wahai Abraham, aku akan mengangkat sebuah perjanjian kekal untukmu, untuk anak-anakmu, untuk keturunanmu secara turun-temurun, bahwa aku akan menjadi Tuhan mereka. Tuhan dari Nabi Ismail, Tuhan dari Nabi Ishak, keturunannya secara turun-temurun. Jadi jangan Anda mengatakan Tuhan lain. Justru Kristen ini yang Tuhan lain, yaitu Yesus. Jadi ketika Anda berbicara kemudian tentang kenapa harus Nabi Ismail, karena hanya dari keturunan Nabi Ismail lah kemudian suara Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub itu berkumandang ke seluruh penjuru bumi. Di dalam Kejadian 49 nomor 10, tongkat kerajaan dan pemerintahan tidak akan berpindah dari Yehuda sebelum dia yang berhak itu datang. Dia ini siapa? Dia ini siapa? Yang menaklukkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Siapa yang menaklukkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa?
Orang Yahudi? Tak mungkin. Adakah Yesus menaklukkan hukum kepada bangsa-bangsa? Tak mungkin. Adakah Yesus menaklukkan hukum kepada orang Roma? Tidak. Adakah Yesus kemudian kepada orang Belanda? Tidak. Tapi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelas dia diutus oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyira wan nadhira walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Kami utus engkau wahai Nabi Muhammad tiada melainkan kepada seluruh umat manusia sebagai pembawa kabar gembira dan sebagai pembawa peringatan, meskipun kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi Rasulullah diutus untuk menaklukkan hukum-hukum kepada seluruh umat manusia. Yesus, tunjukkan dalilnya, aku diutus kepada seluruh umat manusia. Tidak akan. Ya. Tulis di dalam Kejadian 49:10 dan Yesaya 60. Di situ jelas bahwa dari keturunan Khedar, keturunan Nebayot akan menaklukkan hukum-hukum kepada seluruh bangsa-bangsa. Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ya, baik. Silakan. Baik. Terima kasih Pak Suma. Jadi Pak Esra, nampaknya argumen Pak Esra itu berusaha dibantah dengan Pak Suma mengatakan bahwa kenapa harus Bani Israel? Karena hanya dari Nabi Muhammad lah keluar kitab, dari mulutnya Nabi Muhammad ada kitab gitu. Jadi akhirnya ya di sanggahan yang keempat ini akhirnya keluarlah kesimpulannya Pak Suma bahwa Nabi Muhammad yang dinubuatkan gitu. Dari sebelumnya masih abu-abu. Jadi saya pikir ini sudah jadi relevan kalau misalnya Pak Esra mau langsung membantah kalau itu adalah bukan pada Nabi Muhammad gitu. Kemudian yaitu firmannya, mana firman yang ditaruh di mulut Yesus menurut Pak Suma. Jadi Pak Esra perlu menjawab ini gitu. Jadi konteks yang Pak Esra minta itu, konteks ayat terkait ulang itu nampaknya Pak Suma itu mendasarinya pada konteks Al-Quran. Jadi bukan soal dari ayat ulangan itu. Kira-kira demikian. Baik, silakan Pak Esra 5 menit dimulai dari sekarang. Ya, jadi tadi dalam komentar awal beliau mengatakan bahwa untuk ulangan 34 ayat 10 Yesus tidak akan lolos. Tapi kan saya menunjukkan tadi kesalahan penafsiran dia itu adalah dia tidak memperhatikan, semua tidak memperhatikan konteks ayat itu, yaitu ayat 10 dan ayat 11 sampai 12. Dia cuma lihat kalimatnya saja, yaitu bahwa tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel. Tadi kan saya sudah tunjukkan bahwa tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel. Tidak bisa ambil itu karena itu jadi soal, karena setelah Musa itu masih bangkit banyak nabi dari Israel. Kalau begitu arti apa tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel? Artinya dihubungkan dengan ayat 10, yaitu seperti Musa yang dikenal Tuhan berhadapan muka. Lalu ayat 11 sampai 12 yaitu dalam urusan mujizat, tanda-tanda yang dilakukannya. Dengan kata lain, sampai pada bagian itu tidak ada nabi yang bangkit dari antara orang Israel yang seperti Musa yang berhadapan muka dan yang melakukan mujizat-mujizat. Jadi bukan soal tidak bikin mujizat. Nanti kan kita bisa lihat Yesus bikin mujizat lebih banyak dari Musa. Justru Muhammad yang tidak pernah ada mujizatnya. Jadi dia tidak bahas argumentasi saya, tapi dia hanya cuma berkata lagi bahwa Yesus tidak lolos. Ya kalau ngomong begitu ya semua orang juga bisa. Kedua, bahwa itu dari kalangan Ismail karena tidak ada bangsa lain yang akhirnya turun kitab. Nah inilah yang saya kira problemnya Suma ini kelihatannya perlu belajar hermeneutiks Alkitab dengan baik. Karena saya kasih tahu ya, ada di dalam hermeneutiks Alkitab itu ada dua istilah yang mirip, yaitu eksegesis dan eisegesis. Eksegesis itu narik keluar. Sebuah pemahaman itu ditarik keluar dari teks, baru diartikan. Tapi eisegesis itu kita memasukkan sesuatu ke dalam teks. Kita sudah mempunyai peranggapan, lalu memaksakan teks untuk cocok dengan pandangan kita. Waktu saya mengatakan bahwa Nabi yang datang itu dari antara orang Israel, saya tunjukkan dari konteksnya, dari dalam teks konteksnya mulai dari ayat 1 bahkan. Sehingga bahkan juga di seluruh kitab ulangan, bahwa frase semacam itu tidak bisa diartikan di luar Israel. Nah, tapi kalau ketika semua mengatakan bahwa, kenapa Ismail? Karena di antara semua bangsa itu hanya Ismail yang datang. Berarti dia melompat keluar dari teks, mengambil sesuatu dari luar, lalu memaksakan masuk ke sana. Itu eisegesis dan itu haram di dalam hermeneutik Alkitab. Makanya saya bilang belajar hermeneutik dengan bagus. Kalau tidak jadi tafsirnya comot-comot ayat sesukanya. Ya. Lalu kalau ditanya, di mana firman ditaruh di mulutnya? Ya Yesus ngajar selama 3 tahun itu apa? Kan firman. Kalau Anda memikirkan firman hanya sebatas pada kitab, nah itu jadi soal. Tapi firman ditaruh di mulutnya artinya waktu dia datang ke dalam dunia, dia mengeluarkan perintah-perintah atau firman Tuhan yang disampaikan melalui mulutnya. Selama dia 3 tahun dia bikin apa? Dia memberitakan firman kan? Dia ngajar selama 3 tahun itu. Ya. Waktu saya bilang ulangan 34 bukan ditulis oleh Musa, ya ada dasarnya karena pada waktu itu kan masa Musa cerita tentang kematiannya sendiri. Lalu kalau itu dikatakan, saya mengakui bahwa ulangan 34 bukan wahyu, bukan firman. Lah, saya bilang itu bukan ditulis oleh Musa, tapi bukan wahyu. Memangnya firman hanya bisa ditulis oleh Musa? Lalu kalau dikatakan Nabi Ismail kepadanya dijanjikan akan datang raja-raja,
Ya karena dia dijanjikan akan raja-raja, bukan nabi. Yang dibicarakan sini kan nabi, bukan raja. Jadi saya kira Suma membuat penafsiran yang fatal dengan memasukkan ide dari luar ke dalam teks yang jelas-jelas teks itu mengatakan dari kalangan Israel sendiri. Demikian. Oke, baik. Masih ada 30 detik, tapi Pak Isra sudah selesai. Baik, beta lebih mengerucut lagi, karena sini tersisa 3 kali lagi. 3 kali tanggapan antara Pak Isra dan Pak Suma. Jadi, beta sampaikan untuk Pak Suma lebih kerucut lagi. Menurut Pak Isra itu, Pak Suma tidak memperhatikan ayat, karena di ayat itu bukan hanya bicara tidak ada nabi yang bangkit lagi di antara orang Israel itu. Di ayat sebelumnya, di ayat 11-12 itu juga mengatakan bahwa tetap ada nabi yang bangkit. Bahkan dan faktanya di Alkitab memang tertulis banyak setelah Musa masih ada nabi-nabi. Hanya nanti yang nabi yang seperti Musa itu sampai pada Yesus. Maksudnya Pak Isra begitu. Jadi yang Mas Pak Isra sampaikan itu bukan berarti tidak akan bangkit lagi, karena faktanya ada nabi-nabi juga gitu sampai pada zaman Yesus gitu. Zaman Yesus itu yang Yesus yang disamakan dengan Musa. Nah, menurut Pak Isra menunjukkan yang konteks ayat. Tapi Pak Suma tidak menunjukkan, tidak menyampaikan dengan konteks ayat dalam ulangan itu, tapi menggunakan Al-Quran misalnya. Jadi dia dianggap melakukan exegese. Nah, jadi di sini beta akan mungkin Pak Suma bisa tunjukkan melalui konteks ayat. Tetapi kalau misalnya Pak Suma juga menolak, itu tidak apa-apa. Itu ini haknya Pak Suma, tidak mau menggunakan konteks ayat itu tidak apa-apa. Kemudian terkait dengan di mana firman di mulut Yesus, menurut Pak Isra kan firman di mulut Yesus itu tidak berarti harus membuat kitab atau ada kitab. Kan Yesus Yesus mengajar memberitakan firman selama 3 tahun. Itu juga firman di mulut Yesus gitu. Nah, itu yang poin yang beta pikir perlu disoroti lebih tajam lagi oleh Pak Suma. Oke, Pak Suma, kalau sudah siap, tolong on point pada yang sudah kita sampaikan. 5 menit dimulai dari sekarang. Iya. Jadi kalau saudara Esra berbicara mengenai hermeneutika dan seterusnya, itu adalah dapur Kristen terhadap kitabnya orang Yahudi, Bung. Silakan aja. Anda mau melakukan eksegesis apapun terhadap kitabnya orang, silakan aja. Tapi ini kita sedang berbicara tentang oknum yang sama seperti Musa. Jadi seindah apapun kemudian ilmu yang Anda punya tentang hermeneutika dan seterusnya, itu tidak akan pernah bisa menggantikan orang yang sama seperti Musa itu. Silakan Anda dengan keilmuan saudara, silakan. Tapi apakah Yesus kemudian sama seperti Musa? Tak ada kesamaan 1% pun. Apatah lagi ketika berbicara mengenai Ulangan 34. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Berarti harus ada nabi di luar Bani Israel yang berhadapan muka dengan muka bersama dengan Tuhan, sehingga nabi itu sama seperti Musa. Kembali ke Ulangan 18 nomor 18 tadi. Nah, apakah Yesus berhadapan muka? Di mana dia berhadapan muka dengan Tuhan? Tak ada dalilnya. Kalau di Al-Quran, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Bagaimana kemudian baginda Rasul Muhammad SAW berhadapan muka dengan Tuhan pencipta langit dan bumi tanpa perantara. Oke? Nah, sekarang kita lihat Ulangan 34. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Nabi yang kayak mana? Yang memiliki tanda-tanda mukjizat. Jadi kalau Yesus ada berjuta mukjizat, itu tidak menjadi aturan, tidak menjadi acuan, tidak menjadi sesuatu yang menjadi dasar untuk mendudukkan dia sama seperti Musa. Karena sebanyak apapun mukjizat Yesus, tidak ada lagi nabi dari Bani Israel terkait dengan mukjizat. Nabi Musa belah lautan, baginda Rasulullah Muhammad SAW belah bulan. Apa masalahnya kemudian? Dalam hal segala tanda-tanda yang diberikan kemudian oleh Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, tanda-tanda yang diberikan kemudian Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana kemudian pewahyuan itu datang? Bagaimana kemudian para malaikat itu datang untuk menyampaikan firman kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Muhammad SAW? Tidak ada lagi hal itu terjadi di tengah-tengah Bani Israel. Kalaupun ada, tidak sama seperti Musa. Ini dalil. Jadi kalau Anda mengatakan dalil ini kemudian menceritakan masih banyak nabi-nabi, tapi yang sama seperti Musa, berdasarkan dalil ini tidak ada lagi yang dilakukan atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Fir'aun. Nah, hal-hal yang terjadi sama seperti Musa inilah tentang mujizat, tentang tanda-tanda, kemudian kebangkitan di antara orang-orang yang ada di tengah kaumnya tersebut, kemudian pembebasan dari tanah Mesir terhadap penindasan Fir'aun, terhadap orang-orang yang kemudian ingin melakukan kekuasaan dan penindasan kepada umat yang datang kepada Nabi Musa, itu harus sama dilakukan oleh nabi yang sama seperti Nabi Musa. Yesus ada nggak? Tak ada. Anda mau mendudukkan Yesus ini di mana? Sementara di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan dengan sangat jelas, wanitan sefer aser lu yada sefer lomar kera. Nah, fa amar lo yadati sefer. Di situ dikatakan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baca, ikra, maka dia akan mengatakan lo yadati sefer, aku tidak dapat membaca. Ini siapa?
Ini firman Tuhan yang datang kepada Nabi yang sama seperti Nabi Musa. Kenapa? Karena kitab itu kitab termaterai. Oleh karena kitab itu termaterai, maka semua yang ada di dalam isi sebuah kitab ini harus berasal dari firman Tuhan yang ditaruh pada Nabi, yang mulut Nabi yang sama seperti Nabi Musa. Nah sekarang mana firman itu? Oh, dia mengajar 3 tahun. Musa mengajar Taurat berapa tahun? 3 tahun? Oh tidak. Musa menerima hukum Taurat dengan ketetapan dan hukum-hukum yang ada di dalamnya itu berangsur-angsur, bertahap-tahap, sama seperti Al-Quran yang datang kepada baginda Rasul Muhammad SAW, bertahap-tahap, berangsur-angsur. Yesus mana? Firman yang ditaruh di mulutnya itu mana? Saudara mengatakan mengajar 3 tahun. Mana ajarannya? Mana? Kitabnya di mana? Yang hafal siapa? Tak ada. Nabi Musa alaihissalam kitabnya ada. Nabi Muhammad SAW kitabnya ada. Yesus kitabnya? Mana kitabnya Yesus? Ada. Berarti firman Tuhan bukan di mulut Yesus. Firman Tuhan adanya di baginda Rasulullah Muhammad SAW. Oke, terima kasih Pak Suma. Ini akan menjadi sanggahan terakhir Pak Esra. Kemudian setelah itu Pak Suma akan menutup di babak kedua ini. Pak Esra, perhatikan. Jadi menurut Pak Suma ini tidak ada lagi nabi dari Israel. Tetap Pak Suma stand dari situ. Walaupun tadi Pak Esra sudah sampaikan bahwa faktanya di Alkitab ya setelah Musa masih ada nabi-nabi gitu. Kemudian yang berikut ketika Pak Esra minta konteks terkait konteks yang dibahas yaitu terkait dengan Ulangan 18 ayat 15 sesuai dengan tema kita, tapi Pak Suma tetap membahas menurut dasar Al-Quran. Dia pikir juga tidak apa, itu terserah Pak Suma. Kemudian Pak Suma mengatakan bahwa kalau Yesus mengajar 3 tahun, apakah Musa juga mengajar 3 tahun atau mempunyai kitab mengajar 3 tahun gitu? Mungkin ini juga kembali soal kesamaan itu. Atau mana Yesus kalau dia mana kitab Yesus kalau dia memang mengajar 3 tahun gitu? Mana kitabnya? Jadi keharusan Yesus harus punya kitab itu. Jadi Pak Esra tolong poin yang dipertajam untuk tanggapan terakhir Pak Esra ini. Kemudian setelah itu menjadi ditutup oleh Pak Suma. Silakan. Ya, jadi ini banyak hal yang dibicarakan ya. Tapi saya waktu yang terbatas saya menyampaikan beberapa yang saya ingat saja. Jadi ketika saya menunjukkan bahwa itu membutuhkan hermeneutik yang bagus. Lalu beliau bilang bahwa hermeneutik tidak bisa gantikan orang seperti Musa. Lah siapa yang mau menggantikan orang seperti Musa itu dengan hermeneutik? Justru pendekatan hermeneutik yang baik itu yang bisa menentukan siapa orangnya di sana, ya. Nah, makanya justru pendekatan hermeneutika yang saya bangun yaitu bahwa satu ayat itu tak boleh dilepaskan dari konteksnya, maka memastikan bahwa nabi itu harus dari kalangan orang Israel. Itu hermeneutika itu justru membuktikan bahwa nabi seperti Musa harus dari kalangan orang Israel. Bukan hermeneutikanya dibuat untuk menggantikan orang itu yang seperti Musa. Itu tidak memahami apa yang saya maksudkan. Jadi sekali lagi bahwa ya silakanlah, ini sudah mau berakhir. Silakanlah berargumentasi bahwa itu adalah Ismail. Tapi ingat bahwa Anda tak bisa menunjukkan dari dalam teks untuk membenarkan bahwa itu adalah nabi dari luar orang Israel. Dan saya menunjukkan dari teks bahwa nabi itu dari kalangan orang Israel. Kalau dikatakan bahwa Yesus tidak memiliki kesamaan sama sekali, 1% juga tidak ada. Lah tadi kan saya sudah sampaikan sejumlah hal itu. Ya, walaupun mungkin kita tidak sempat memperdebatkan itu, tapi kan sudah saya katakan itu. Lalu kalau dikatakan bahwa Ulangan 34 itu, ya lagi persoalannya sama, harus nabi dari luar Islam itu, seorang nabi seperti aku akan datang. Lalu Ulangan 34 ayat 10 bahwa tidak ada lagi nabi yang datang, konteksnya itu di ayat 10 dan ayat 11, 12, itu berarti bahwa tidak boleh diartikan bahwa menganulir nabi dari luar menganulir nabi dari dalam Israel, dan berarti nabinya harus dari luar Israel. Lalu soal firman di mulut ya. Tadi saya sudah tunjukkan firman itu di mulut dia itu waktu dia 3 tahun itu dia mengajar. Lalu ditanya mana kitabnya? Lah, teks itu tidak bilang soal kitab kok, soal firman di mulutnya. Jadi dia menyampaikan firman. Firman yang disampaikan ditulis oleh para penulis Alkitab. Tapi kan tidak ada keharusan dalam teks itu bahwa firman ada di dalam mulutnya, berarti dia sendiri harus menulis sebuah kitab kan? Keharusan dari mana? Siapa Suma yang harus mengharuskan bahwa Yesus harus punya kitab? Padahal teks itu tidak mengatakan harus punya kitab. Ya. Cukup. Oke, Pak Esra, Pak Suma ini yang tanggapan terakhir Pak Suma, dan beta catat 2 poin saja yang jangan terlalu Pak Esra mengatakan bahwa saya menunjukkan dari teks, tapi Pak Suma tidak punya argumen menurut teks, gitu. Ya, beta pikir juga tadi Pak Suma mendasarkan pada Al-Quran, ya itu juga terserah Pak Suma, tapi Pak Esra maunya harus dari teks, ya itu terserah Pak Esra juga, ya masing-masing dengan argumen masing-masing. Kemudian Pak Esra yang terakhir itu bicara teks, itu bicara soal firman di mulut, bukan soal kitab. Jadi keharusan di mana harus kitab gitu. Jadi firman di mulut itu menurut Pak Esra. Jadi silakan maksimalkan 5 menit terakhir ini Pak Suma untuk kita akhiri babak kedua. Silakan.
Oke, baik. Di dalam kitabnya saudara kita Yahudi, Yesaya 21 diterangkan ucapan ilahi, ucapan Tuhan terhadap Arab. Di belukar di Arabia kamu akan bermalam, hai kafilah-kafilah orang Dedan, hai penduduk tanah Tema, keluarlah, bawalah air kepada orang yang haus, pergilah sambutlah orang yang mengungsi dengan roti, sebab mereka melarikan diri terhadap pedang. Ya, terhadap pedang yang terhunus, terhadap busur yang dilentur, dan terhadap kehebatan peperangan. Sebab beginilah firman Tuhanku, dalam setahun lagi, menurut masa kerja prajurit upahan, maka segala kemuliaan Kedar akan habis, dan dari pemana-pemana yang gagah perkasa dari Bani Kedar akan tinggal dalam jumlah kecil saja, karena Tuhan Elohim Israel telah menyatakan demikian. Al-Quran kemudian, Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan. Sesungguhnya Tuhan Allah telah mengutus seorang rasul kepada kalian yang menjadi saksi terhadap kalian, sebagaimana kami dulu pernah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun. Berarti rasul yang dimaksud di sini adalah rasul yang sama yang pernah diutus kepada Fir'aun. Siapa yang diutus kepada Fir'aun? Nabi Musa alaihissalam. Nabi yang sama kemudian diutus kepada kaum yang datang setelahnya, yaitu kepada orang Arab, dan kemudian diajarkan untuk seluruh umat manusia. Nah sekarang ketika saudara berbicara mengenai Yesus, sederhana kok itu. Di dalam kitabnya orang Yahudi tidak ada lagi nabi yang bangkit di tengah-tengah Bani Israel yang sama seperti Musa. Berarti Rasulullah Muhammad SAW masih punya potensi untuk di situ. Kenapa? Karena dia bukan Bani Israel. Yesus sama sekali tak bisa lagi. Mau apa, saudara? Tidak bisa Yesus tampil di situ. Nabi yang sama seperti Nabi Musa. Yesus tak punya ruang. Ini harus Anda sikapi. Kalau di situ dikatakan dalam Ulangan 18 nomor 18 dan seterusnya, kemudian bukan baginda Rasulullah Muhammad SAW, tak mengapa, kami tidak butuh kitab itu untuk kami menabikan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan saudara membutuhkan kitabnya Yahudi untuk menabikan Yesus, tapi sayangnya dia Anda jadikan sebagai Tuhan. Ini sangat-sangat harus Anda jadikan sebagai materi di dalam mengajar jemaat saudara. Kenapa? Karena ternyata kalau kita berbicara mengenai Nabi Musa, dari aspek manapun, itu tidak ada sedikit pun yang sama seperti Yesus. Anda mengatakan Yesus itu Nabi, faktanya Anda menuhankan dia. Nabi Musa Nabi, apakah dia dituhankan? Tidak, berarti gugur. Apalagi Yesus Anda ajarkan dari tengah-tengah Bani Israel. Oke, Musa juga di tengah-tengah Bani Israel. Sama kata saudara. Tapi endingnya kemudian Nabi Musa tidak ditolak, Yesus ditolak. Lagi-lagi tidak sama. Nabi Musa tidak dituhankan, Yesus dituhankan. Lagi-lagi tidak sama. Sedangkan Ulangan 18-nya dengan jelas mengatakan bahwasanya seperti Musa kemudian Nabi ini harus bangkit menerima firman. Nah, kalau dia sudah menerima firman di mulut nih, ingat, Nabi seperti Musa. Musa mengajarkan hukum-hukum, Musa mengajarkan ketetapan, ketentuan, perintah dari Tuhan. Berarti mulutnya harus kemudian terlontar aturan, hukum-hukum dan seterusnya. Nah, mana hukum-hukum itu yang terlontar dari mulut Yesus? Kalau Nabi Musa, hukum-hukum yang terlontar dari mulut Musa, Taurat. Nah sekarang Yesus, apa yang terlontar dari mulutnya? Katanya sama seperti Musa. Mana yang terlontar dari kitabnya, dari mulut Yesus itu yang mana? Kitab Lukas, oh itu dari mulut Lukas. Kitab Yohanes, oh itu dari mulut Yohanes. Kitab Matius, oh itu dari mulut Matius. Filipi, oh itu dari mulut Paulus. Yang kita minta firman Tuhan yang terlontar dari mulut Yesus itu mana? Katanya hukum-hukum Tuhan harus ditegakkan kepada semua bangsa-bangsa. Dia harus menaklukkan seluruh bangsa-bangsa. Tapi faktanya mana? Ada? Tak ada. Jadi kalaupun itu Anda tolak bukan baginda Rasulullah Muhammad SAW, faktanya Al-Quranul Karim menjelaskan dengan sangat perinci, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Dan tidaklah ia terucap dari mulut Rasulullah sesuai dengan nafsunya, sesuai keinginannya. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya, yang diajarkan kepadanya melalui Roh Kudus yang kuat. Demikian. Baik, terima kasih. Dengan berarti semua tetap open cam ya, tetap open mic. Dengan berakhirnya babak kedua, Pak Suma bicara tadi, berakhir sudah babak kedua, kita masuk babak ketiga plus closing statement terakhir penutup dari kedua pendebat. Silakan Pak Suma tetap open mic 3 menit, kemudian Pak Iska 3 menit dan kita selesai. Silakan. Saya dulu. Ya silakan. Oke, baik. Ketika kita berbicara mengenai Nabi, maka kami umat Islam kemudian tidak ada unsur Tuhan pada diri Nabi tersebut. Dalam arti kata tidak ada Tuhan pencipta langit dan bumi itu nebeng menjadi manusia. Itu ketika kami berbicara mengenai Nabi. Artinya siapapun dia yang diterangkan kemudian di dalam Ulangan 18 itu tidak berbicara mengenai manusia yang Nabi yang adalah juga Tuhan. Sedangkan kalau berbicara mengenai Yesus,
Di dalam kitab saudara, Kolose 2 nomor 9. Sebab dalam Yesuslah berdiam secara jasmania, secara biologis, seluruh kepenuhan ketuhanan. Bagi kakinya Yesus, tangannya Yesus, kepalanya Yesus, tubuhnya Yesus, perutnya dan seterusnya itu adalah ilahi. Tuhan Anda itu adalah Theos Anda. Sementara Nabi Musa tidak. Nabi Musa itu manusia. Di dalam kitab Anda Filipi 2:6 nomor 6 sampai 9, yang walaupun dalam rupa Theos tidak menganggap kesetaraan dengan Theos untuk sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Theos mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil jasad rupa seorang manusia dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Ini bukan nabi, ini Tuhan. Ini jasadnya Yesus itu adalah Tuhannya Kristen. Karena kenapa? Karena Tuhan Anda tidak mempertahankan kemudian ketuhanannya, melainkan menjadikan ketuhanannya menjadi jasad manusia. Ingat Filipi 2 dan juga Kolose 2. Tubuhnya Yesus, tangannya, kakinya dan seterusnya itu adalah Tuhan Anda. Sedangkan Nabi Musa jasadnya manusia. Jadi salah kemudian ketika Anda membandingkan antara manusia dengan Yesus yang adalah Tuhan. Jangan. Hentikan. Kasihan Tuhan Anda yang adalah Tuhan. Anda setarakan dengan manusia yang adalah Nabi Musa, yang hanya nabi bagi kami. Nabi Musa adalah nabi bagi Bani Israel, nabi yang wajib kami imani, manusia yang datang kepada Bani Israel, diutus oleh Tuhan pencipta langit dan bumi mengajarkan hukum-hukum kepada Bani Israel. Jangan Anda setarakan dengan Tuhan Anda. Tuhan Anda itu jasadnya, kakinya, kukunya, rambutnya, giginya, perutnya adalah Tuhan. Dengan dikatakan di dalam kitab saudara Kolose 2 nomor 9, sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan ketuhanan, seluruh kepenuhan keelohian, seluruh ketuhanan keteosan. Jadi tubuh Yesus itu Tuhan. Anda hanya mengotori mulut Anda dengan mengatakan dia nabi. Faktanya Anda Tuhan kan. Jadi jangan melakukan pembenaran dengan mengambil kitabnya saudara kita dari Yahudi. Benar, padahal Yesus manusia itu adalah Tuhan bagi Kristen. Demikian. Ya, terima kasih, luar biasa. Closing statement dari Pak Suma ini, beta pikir Pak Suma ini bagus juga kalau jadi seorang pidato. Mantap juga. Ya, kita akan masuk pada bagian paling akhir, yaitu closing statement dari Pak Esra, 3 menit untuk menutup debat kita pada malam hari ini. Silakan Pak Esra. Ya, jadi kalau mengikuti penafsiran dari Suma bahwa dari Ulangan 34 ayat 10 berarti Nabi itu harus dari luar Israel, ya maka akhirnya dia menabrak sendiri Ulangan 18 ayat 15 yang mengatakan bahwa Nabi itu dari tengah-tengah Israel. Nah, sekali lagi penafsiran atau hermeneutik yang membuat ayat satu nabrak ayat yang lain itu adalah penafsiran yang buruk, dan itu dipertontonkan oleh Suma. Ketika dia bicara banyak soal Yesus itu adalah Tuhan, orang Kristen menuhankan Yesus, dan karena itulah maka bertentangan dengan teks yang berbicara soal Nabi. Itulah yang saya sudah katakan tadi, bahwa ya dalam pikiran dia Nabi bukan Tuhan, Tuhan bukan Nabi. Makanya muncul pernyataan semacam itu. Makanya saya katakan di dalam kekristenan itu Yesus itu disebut Tuhan, tapi Yesus juga disebut Nabi. Ayat-ayatnya sudah saya tunjukkan. Karena Yesus Tuhan dan Nabi, bukan saya mengotori mulut saya sendiri, karena teks ayatnya berkata begitu. Karena itu hermeneutik yang baik adalah jangan memakai ketuhanan Yesus untuk menolak kenabiannya, dan jangan memakai kenabian Yesus untuk menolak ketuhanannya. Itu kesalahan yang dibuat oleh Suma, ya. Lalu ingatlah satu kali lagi bahwa soal analogia ada 2 kesalahan fatal pada waktu orang berbicara soal analogia. Pertama, mengambil seadanya dan sebanyak-banyaknya persamaan. Atau yang kedua adalah menolak analogi itu dengan mengungkapkan sebanyak-banyaknya perbedaan. Padahal secara ilmu analogia, sesuatu seperti sesuatu A seperti B itu hanya menekankan aspek tertentu, dan aspek tertentu itulah yang sudah saya ungkapkan tadi. Yesus itu sekali lagi dia menggunakan mulutnya mengeluarkan firman, lalu dikatakan itu adalah mulut Yohanes. Yohanes mencatat apa yang dikatakan oleh Yesus, dan mereka murid-murid Yesus, saya jelas lebih percaya mereka daripada lebih percaya Suma lah. Nah, lalu kalau kita lihat misalnya di Perjanjian Baru itu meneguhkan bahwa Yesuslah yang dibicarakan oleh Musa. Yohanes 1 ayat 25, Filipus bertemu dengan Nathanael. Kami menemukan dia yang disebut Musa dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Lalu di Kisah 3 ayat 20 sampai 23 itu konteksnya bicara Yesus. Dan mengutus Yesus yang dari semula ditentukan bagimu sebagai Kristus. Ayat 21, Kristus harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Baru ayat 22, bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkan dia dalam segala sesuatu yang dikatakan kepadamu. Itu berarti Petrus waktu menyatakan itu, dia menghubungkan nubuat Musa itu dengan Yesus atau Kristus. Stefanus 37-38, dia bicarakan Musa, dan dia lagi kembali menghubungkan itu dengan akhir pembicaraan Allah Yesus. Jadi kita bisa lihat baik Filipus maupun Petrus maupun juga Stefanus semuanya mengaitkan Yesus dengan nubuatan Musa. Maaf, saya potong. Udah habis waktunya.
kesimpulan saya adalah saya lebih baik percaya Stefanus dan percaya Ya, Pak Petrus Isra, daripada Pak Isra, minta tolong saya potong, maaf, waktunya udah habis. Oke, Pak Isra, waktu sudah selesai. Oke, baik, terima kasih untuk semuanya. Debat sudah berakhir dan kita pikir soal kesimpulan ini, debat ini kan tidak ada urusan dengan menang kalah, karena kalau kita mau bicara menang kalah kan nanti masing-masing dengan dia punya yang pendukung Pak Isra akan mengatakan Pak Isra, pendukung Pak Suma akan mengatakan Pak Suma. Jadi beta mungkin akan segera mereview singkat dari debat ini. Debat ini kan dengan tema siapakah yang dibuatkan dalam Ulangan 18 ayat 15. Pak Isra dengan gaya seorang exegeter, jadi dia benar-benar mau dari konteks ayat tersebut itu diutarakan. Kemudian Pak Suma itu sebagai seorang Muslim, ya jelas dia mendasarkan itu pada Al-Quran gitu. Jadi Al-Quran yang utama daripada yang konteks, walaupun yang dibahas adalah Ulangan 18 ayat 15. Jadi dengan dua perbedaan ini, karena memang ini dua orang berdebat, dua orang yang berbeda, dua orang yang memang tidak harus saling setuju. Nah di sini kita bisa interupsi moderator. Interupsi, mungkin bisa dibuka sesi tanya jawab. Sebentar. Bapak Ibu Saudara, sahabat Studio Kristen Channel, kita sudah dengar debat ini. Dan mari kita akan melandasi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Amsal pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-35. Begini bunyi firman Tuhan. Berbagai-bagai nasihat. Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain. Jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini. Hai anakku, dan lepaskanlah dirimu karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Janganlah membiarkan matamu tidur dan gelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturannya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, beberapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan mengunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dan tiba-tiba sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tanpa tangan yang menumpahkan darah, orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyerbu-nyerbukan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Nasihat-nasihat tentang perzinahan. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semua itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya. Dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu. Janganlah terpikat oleh bulu matanya. Karena bagi seorang sundal, sepotong roti yang penting, tetapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Dapatkah orang membawa api dalam gelungan baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah seorang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya
tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Malunya tidak terhapuskan. Karena cemburu adalah geram seorang laki-laki. Ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam. Ia tidak akan mau menerima tebusan satupun. Dan ia akan tetap bersikeras betapa banyak pun pemberianmu. Demikian kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara. Kiranya kita tetap tekun, berdiri kokoh terhadap iman kita kepada Tuhan Yesus. Bila kita menjauhkan diri dari segala kejahatan, perzinahan, pertengkaran, dengki, bahkan kemarahan, mari kita saling mengasihi sesama dan saling mendoakan. Sekian saja Bapak Ibu Saudara, sehingga video ini juga memberkati kita, menguatkan iman kita kepada Tuhan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.